Ya, selamat malam Mbak Saudara, di mana-mana pun saudara berada, di berbagai-bagai tempat di belahan dunia ini. Ya, ketemu bahasa so salamate. Mestinya dari awal bilang itu, tapi ya ketemu tampias-tampias semua kan di dalam. So salamate Mbak Saudara, dimanapun saudara berada. Eh, Kemarin ketemu ada satu dua hal kesulitan sedikit, karena ada kesibukan ketendua Boy maupun Beta, jadi ketemu baru hadir malam ini di tayangan live streaming ini Beta Parse di Facebook. Nah, tema pada malam hari ini adalah bongkar trotoar. Trotoar manis tetapi bikin pahit orang, ya. Trotoar manis tapi bikin pahit. Ya, mau tema apa lagi? Tema bongkar trotoar saja, karena memang mesti bongkar. Bukti terlalu banyak bahwa trotoar itu sehingga ada fungsi sebagaimana yang harus berfungsi gitu ya. Jadi malam ini kita akan berdiskusi tentang trotoar licin. Ini Beta Reza Syarnamual di Kampung Kersen bersama dengan Beta punya Ukua Roy. Bu, Beta pun nama, Bu jangan marah Bu, baca Beta pun nama baik-baik dulu Bu. Oh, Bu nama itu cukup gubernur satu periode, yes. Ah, itu sudah. Ya. Beta pun nama tampil malam hari ini cukup gubernur satu periode. Cukup gubernur satu periode. Betul, itu sudah. Jadi, cukup salamate. Sekali saja. Ya, silakan ya. Boy di negara. Salamate basudarai he Nusa Pono, he Maluku, he di mana saja berada. Selamat malam semua. Tabea sudah gabung dengan ketum di live streaming ini Beta malam hari ini bongkar trotoar cantik. Dengan Beta malam hari ini nama tampilan Beta di video streaming malam hari ini cukup gubernur satu periode saja. Ya, mau tahu nama asli nanti hubungi ketum di ini Beta saja. Malam hari ini panggil Beta dan cukup gubernur satu periode saja. Oke. Siap. Ya, Bu bilang tema tadi apa? Kalau Beta sih bongkar trotoar, langsung aja to the point. Bu tadi apa? Apa cantik? Trotoar cantik makan korban. Cantik makan korban tuh Bapak. Bukan trotoar cantik makan nasi kuning begadang. Bu, Beta mau tulis tapi sudah nanti bilang saja di sini. Sebenarnya mau tulis tuh trotoar cantik makan infus Bu, infus. Makan apa Bu? Makan infus. Oh, makan infus. Nah, Pak Saudara, ketong sebenarnya ini sudah satu kali ya ketong bicara soal trotoar bersama dengan salah satu wartawan Kompas ya, yang ada di Ambon, Pati Herin. Nah, apa yang sudah ditayangkan atau dibahas baru-baru itu beberapa bulan yang lalu, saudara bisa lihat di channel YouTube ini Beta Parse. Bu Roy nanti bisa kasih masuk link juga supaya ada orang kalau mau lihat percakapan malam itu bisa. Atau sebenarnya di live streaming Facebook, tapi kalau saudara mesti scroll. Ya, tapi lebih gampang cari di YouTube. Tagline-nya ya trotoar licin atau apa pada waktu itu Beta saya terlalu ingat, tapi intinya adalah ketom pernah bicara. Nah, ketom waktu bicara pada waktu itu dengan beberapa teman, Beta kira orang masih anggap itu biasa saja. Orang masih baru 1-2 orang jatuh, orang masih anggap biasa saja. Orang masih anggap ya mungkin wartawan itu dia suka main sliding, coba-coba di atas trotoar. Lalu pada waktu itu memang ketom sudah ada anak-anak yang main sliding di video yang ketom pernah tayangkan. Tetapi rupanya bukan soal waktu itu saja menurut Beta. Sepanjang perjalanan trotoar itu hadir trotoar cantik ya, kita bilang trotoar cantik, tapi ternyata tidak cantik karena bikin orang jatuh banyak itu tidak cantik, itu namanya trotoar berdosa. Kalau bikin orang jatuh itu berdosa namanya, ya jatuh dalam dosa, dosa bamaki, dosa apa kan? Kalau jatuh pasti maki tuh, kelihatannya maki sumpah serapa keluar, ya berdosa itu sebenarnya. Jadi malam hari ini kita mau diskusi tentang trotoar ini. Makanya sebenarnya Beta berharap, Beta dan Boy berharap
kalau ada teman-teman saudara yang mengikuti tayangan ini dan pernah mengalami jatuh di trotoar itu, atau terpleset kah, atau jungkir kabala kah, atau macam sepeda motor kemarin yang dia mau parkir ke dalam satu gedung, lalu tiba-tiba terpleset. Tapi sebenarnya di video itu bukan cuma sepeda motor itu, ada ibu di belakang dia, atau ada seseorang di belakang motor itu yang juga mau berjalan ke arah di belakang motor itu, juga hampir terpleset itu. Menurut video itu kalau yang beta saksikan ya. Jadi beta kira ini sesuatu yang harus dibahas. Jadi bagi saudara yang mungkin pernah mengalami musibah ya, musibah seperti itu, mari tolong bisa nanti link ke Tuntaru saja kalau saudara bersedia untuk berbagi cerita, lalu menyuarakan suara saudara. Kami dalam 1 jam ke depan akan ikut sama-sama hadir. Kalau saudara yang mau tunjuk muka juga chat di ketemu pun chattingnya supaya akan bisa muncul dan orang bisa membaca keluhan saudara. Mbak saudara semua, jadi beta memulai dengan malam hari ini sekitar trotoar itu. Beta perhatikan keliling Ambon, Boy. Iya. Trotoar itu sudah dipasang di beberapa, bukan beberapa, hampir sebagian besar ruas jalan utama di Kota Ambon. Ya. Dan menurut beta mungkin bukan cuma 1-2 orang, bukan 10 orang, mungkin sudah lebih ya. Orang yang terpleset, orang yang jatuh, orang yang rasanya tidak aman. Kalau bilang tidak nyaman sih itu, ya kalau saya yang nyaman ya jalan situ. Tapi kalau tidak aman, itu bukan soal kenyamanan, itu soal hal yang tidak mesti ada di situ. Karena ini fasilitas umum, menggunakan anggaran negara, uang pinjaman apapun bentuknya itu, tapi kan tetap mesti kasih pulang. Ternyata tidak membawa sebuah suasana aman bagi masyarakat. Nah, beta kira mungkin kalau Boy sudah beberapa video, nonton beberapa video dulu KP terkait dengan trotoar yang licin ini, supaya orang-orang bisa lihat, mereview kembali. Mungkin kalau bisa dapat Om Patiherin pun video atau main sky sliding tuh bisa lah. Supaya ada beberapa video Bu, atau lihat. Silakan Boy. Boy share video-video itu supaya bisa menjadi sesuatu yang juga untuk reminding, atau bisa lihat dan ingat juga trotoar ini. Ya, ada 4 video, katong pelan-pelan perhatikan satu persatu Bu. Ya, satu-satu Bu. Video yang jatuh juga. Aku belum share screen. Iya. Saat ini saya berdiri di atas trotoar yang baru saja diperbaiki. Dan saudara-saudara bisa melihat, sahabat-sahabatku bisa melihat, trotoar ini permukaannya menggunakan keramik yang sangat tipis. Tipis sekali keramiknya. Baik di bagian tengah maupun yang ada di pinggiran. Ini pada saat musim panas. Bayangkan saja kalau seperti apa tingkat kelicinannya, pasti lebih licin lagi. Sebentar saya akan memperagakan, saya akan menyiram air di trotoar ini, kemudian kita akan lihat bersama seperti apa potensi bahaya ketika trotoar ini suatu ketika terjadi hujan dan dilewati
oleh pengguna jalan di sini. Selain itu, selain permukaan yang licin, ada satu lagi. Di sini tidak ada koridor, tidak ada jalur untuk kelompok kabel. Sekali lagi, tidak ada jalur untuk kelompok kabel. Misalnya orang-orang buta yang berjalan dengan topi. Tidak ada tuntunan di sini. Bisa dilihat, tidak ada. Ini sangat berbahaya. Jadi, selain permukaannya licin, juga tidak ramah pada kaum disabilitas. Ini yang penting. Semua, saya akan mencoba menyiram air ini di atas permukaan trotoar ini, di atas permukaan keramik yang sangat licin ini, untuk menguji sejauh mana tingkat bahaya yang dialami oleh para pejalan kaki saat melintas ketika musim hujan. Lagi sama-sama. Saudara, pembangunan trotoar di sejumlah saat ini saya berdiri di atas. Tidak ada tuntunan di sini, bisa dilihat, tidak ada. Ini sangat berbahaya. Jadi selain permukaannya licin, juga tidak ramah pada kaum disabilitas. Ini yang penting. Semua, saya akan mencoba menyiram air ini di atas permukaan trotoar ini, di atas permukaan keramik yang sangat licin ini, untuk menguji sejauh mana tingkat bahaya yang dialami oleh para pejalan kaki saat melintas ketika musim hujan. Lagi sama-sama menggunakan telapak sepatu. Ya, izin sekali saudara. Ya. Ini saya menggunakan tapak sepatu karet. Bagaimana dengan tapak sepatu yang lain? Tapak sandal atau sepatu yang lain pasti akan lebih licin lagi. Yang menarik di sini adalah keramik yang digunakan untuk trotoar ini dipesan secara khusus. Bisa dilihat ini ada motif Ambon City of Music. Artinya apa? Keramik ini keramik yang mahal gitu. Sementara kita coba bandingkan dengan trotoar yang sebelumnya dihancurkan, menggunakan keramik yang relatif tidak mahal, tetapi tidak berbahaya bagi pengguna jalan. Saya akan tunjukkan contohnya nanti. Ini keramik sebelumnya dengan permukaan yang kasar, serta ada koridor. Ini adalah koridor untuk teman-teman kita disabilitas. Mereka diberi jalur untuk melewati ini. Diberi tanda ketika melewati trotoar. Ini namanya koridor. Jadi trotoar yang dibangun sebelumnya pertama cenderung menggunakan bahan yang relatif lebih murah. Tidak berbahaya karena permukaannya kasar. Yang berikut ada koridor untuk kaum disabilitas. Sementara kita bandingkan yang baru seperti yang saya jelaskan tadi, menggunakan permukaan yang sangat licin. Dan di media sosial banyak sekali testimoni, banyak sekali cerita warga Kota Ambon yang terpleset, bahkan ada yang jatuh saat melintasi trotoar yang baru itu, trotoar berpermukaan licin itu. Dan warganet, terutama warga Kota Ambon, berharap agar trotoar berpermukaan licin yang mahal, yang baru saja dibangun oleh pemerintah, terutama proyek ini di bawah pemerintah Provinsi Maluku, agar diganti. Karena pada musim panas saja sudah membahayakan, apalagi ketika pada musim hujan.
dan juga dari bagi justru lebih dari tempat pertama yang dikatakan tadi. Bisa dibayangkan ketika musim hujan seperti apa bahayanya pejalan kaki melewati titik ini. Keberadaan trotoar di sebuah kota idealnya menjadi tempat yang aman dan nyaman dan ramah bagi pejalan kaki. Namun melihat kondisi trotoar baru yang sedang dikerjakan di Kota Ambon ini bukan malah menciptakan keramahan, keamanan dan kenyamanan bagi pejalan kaki, tapi sebaliknya menciptakan bahaya bagi pejalan kaki. Ini menjadi evaluasi dan masukan bagi pemerintah Provinsi Maluku sebagai penanggung jawab pembangunan trotoar di Kota Ambon ini. Saudara, pembangunan trotoar di sejumlah jalan protokol di Kota Ambon yang saat ini sementara dikerjakan banyak menuai keluhan masyarakat pengguna jalan. Keramik yang licin dan tak ramah difabel menjadi penyebabnya. Sejumlah pejalan kaki memprotes pembangunan trotoar yang saat ini sementara dikerjakan di sejumlah titik jalan protokol di Kota Ambon. Salah satu penyebabnya ialah karena keramik yang dipakai permukaannya licin dan sangat membahayakan bagi pengguna jalan. Ya. Ya. Nah, saudara sudah melihat tayangan yang pertama itu video dari Om Pati Herin, wartawan Kompas, yang dari awal sudah memberikan catatan bahwa trotoar itu tidak nyaman, tidak aman, tapi juga tidak ramah bagi kaum difabel. Ya. Jadi beta punya catatan sendiri sebenarnya adalah kalau lihat dari tayangan Om Pati Herin tadi itu ada dia tunjukkan trotoar yang lama yang aman, yang ramah untuk difabel. Tapi saudaraku, menurut beta bukan soal itu yang utama yang tadi disampaikan, tetapi sebenarnya trotoar yang lama itu belum lama diganti. Itu soalnya belum lama diganti oleh pemerintah Kota Ambon di hampir seluruh wilayah Kota Ambon. Belum lama diganti. Kenapa tiba-tiba pemerintah provinsi menggantikan trotoar yang baru, lalu pemerintah Kota Ambon yang punya wilayah Kota Ambon juga diam-diam saja. Seng pastiu, seng ada ini, seng manico, tidak memikirkan keselamatan warga Kota Ambon. Jadi malam ini kalau video ini sampai ke Pak Wali, mungkin nanti Pak Wali bilang, "Saya tahu apa, Reza?" Ya, sebab Pak Wali beta memang bukan tahu apa-apa, saya tahu apa-apa. Betul, saya tahu apa-apa banyak seperti Pak dan Pak pun staf-staf itu. Tetapi Pak tolong kasih suara juga supaya Pak Gubernur ganti akang, jangan pakai model macam begitu Kan masyarakat sudah jatuh dan sudah sampai dengan detik ini di musim penghujan bukan 1-2 orang, Pak. Bahkan menurut beta atau saya informasi yang beta tahu ada anggota dewan juga yang anggota dewan kota juga yang terpeleset jatuh. Cuman sing ada suara-suara sampai sekarang kata dia cerita kah, dia jatuh kah, apakah. Nah, kalau anggota dewan menurut beta anggota dewan atau calon anggota dewan yang mau maju atau sekarang yang lagi duduk di kursi-kursi nyaman itu, kalau saya mau kasih suara soal bongkar trotoar ini, beta usul tahun muka atau 2 tahun muka ketika pemilihan umum baru, jangan pilih anggota-anggota dewan yang model itu. Juga jangan pilih pejabat-pejabat yang lagi duduk berkuasa sekarang ini, yang lagi ini berani kasih suara soal kenyamanan, soal keselamatan warganya. Jadi beta kira ini persoalan besar ya, bukan cuma hal kecil, karena barang atau hal atau program yang dibuat untuk kepentingan masyarakat umum dengan menggunakan anggaran negara, anggaran daerah, anggaran apapun,
maka sebenarnya itu harus fasilitas yang nyaman, bukan cuma nyaman, tetapi aman bagi warga kota atau warga masyarakat. Ya, ini yang di layar saudara lihat, Wakil Ketua DPRD Kota tak lucu di situ, Kak. Oh iya. Oh, Pak siapa Wakil Ketua DPRD Kota yang tak lucu? Mari kasih suara dulu, sekali-sekali naik di medsos, bikin siaran langsung ke Facebook, Kak, supaya Papa bisa kasih tahu ke orang banyak, atau minta Pak Gubernur atau siapa yang punya proyek ini bongkar aja trotoar yang now ini, ya, trotoar yang semberes. Boy, silakan. Beta punya awal percakapan di situ. Bung ada tambahkan apa? Silakan, Boy. Iya, Bu. Ini trotoar yang bermasalah ini kan sudah makan korban. Yang pertama, beta lihat dulu dari sisi moral, kepemimpinan, dan sikap acuh tak acuh para pemimpin di Maluku terhadap korban dari akibat trotoar ini, Bu. Nah, ini beta ada bagi linknya, beta coba bagi. Ini ada sekretaris kota ini. Ini lucu juga, Bu. Bentar. Iya. Iya. Nah, ini ada sekretaris kota Ambon, ya. Dia bilang, sekretaris kota Ambon, Sekot Ambon, soal trotoar licin, jalan saja di tempat yang tak licin. Ini kan sebuah kebodohan sebenarnya. Lalu jalan di atas tempat, jalan saja di tempat yang tak licin. Nah, kalau seorang sekretaris kota berkata bahwa jalan saja di tempat yang licin, berarti dia mengabaikan fungsi trotoar. Nah, kalau trotoar itu pengguna jalan, orang berjalan di atas trotoar, logikanya enggak main. Ya, maaf ya kalau kita menggunakan kata mongo-mongo. Ini logikanya enggak main. Masa suruh orang, kalau trotoar licin lalu suruh orang berjalan di bukan tempat untuk pejalan kaki. Lalu kalau berjalan di bawah trotoar itu yang memang jalan raya, auto sambar mati. Itu kan bukan bagiannya. Justru trotoar itu diperbaiki. Kalau diksi yang disampaikan oleh seorang Sekot seperti begitu, ya minta maaf Pak Sekot. Itu diksi yang tidak membangun, itu opini yang tidak membangun dan tidak mendidik. Itu Anda tidak punya moral. Kalau suruh trotoar itu tempat orang berjalan, satu di situ tempat orang berjalan, kemudian ada statement bahwa tidak boleh berjalan di atas jalan yang licin. Di atas jalan itu kan trotoar. Lalu berjalan di mana Pak Sekot? Pak Sekot membuka jalan sendiri. Berjalan di atas jalan raya, berjalan di atas jalan raya, ambil sempadan jalan yang sudah menjadi jalan punya mobil, motor. Nah, ini kan pertanyaan ini kan jawaban-jawaban ngeles yang tidak mendidik dari para pejabat pemerintah kota yang tidak punya moral. Nah, yang kedua yang saya lihat juga, ini gubernur juga acuh tak acuh sebenarnya. Gubernur acuh tak acuh, bukan acuh tak acuh sebenarnya. Makanya kita nama malam hari ini cukup gubernur 1 periode saja. Nah, masyarakat Maluku dengar ini 1 periode. Ini pelayanan publik yang tidak memadai. Yang kedua, ini ada hal yang bagus secara moral para pemimpin banyak itu juga anggota DPRD Latupono itu sejatuh itu ya untung sejatuh lah stroke kenal kah. Nah, ini untung jatuh masih bisa waras. Yang kedua itu ada pertanyaan bagus tadi, Bu. Trotoar kan belum lama diganti, kenapa diganti lagi? Nah, ini Bu, ini berarti cara orang korupsi kan sekarang beda, Bu. Artinya kita sering menuduh orang korupsi, tapi potensi korupsi itu sekarang tidak lagi orang nyolong uang ambil begitu, tapi potensi korupsi itu terjadi lewat proyek, manipulasi proyek nanti nominal proyek, pengurangan spesifikasi bahan dan lain sebagainya. Dan kemudian itu ketika proyek itu berjalan, itu ada tim penilai dan pengawas. Apakah fungsi pembangunan itu berdampak bagi masyarakat, ditinjau dari berbagai aspek. Kayak tadi benar sekali, aspek disabilitas itu diabaikan di situ. Sementara di kota-kota besar ya sekarang disabilitas disediakan jalan sendiri. Nah, beta berpikir ini orang-orang ini minta maaf, ini mereka logika di Pantalubang kah, logika di mana sebenarnya? Iya. Nah, beta heran sekali logika seorang pemimpin dengan fungsi pelayanan publik itu sebenarnya di mana? Ya, beta jadi heran. Artinya
fungsi logika dorang untuk bagaimana menata kota dengan baik itu di mana. Jadi itu yang beta lihat. Anggaran sudah pastilah. Kalau sekarang orang cara korupsi yang main korupsinya di anggaran. Potensi korupsi yang terbesar itu lewat proyek. Kalau lewat lewat ambil uang langsung kan dapat ciduk cepat, tapi kalau lewat proyek bisa lah. Spesifikasi ya tiket pulang balik Jakarta begitu Bu, ya gaya kemarin itu kan bisa lah Bu ya. Nah, jadi terus yang ke itu tidak ramah pada komunitas, kemudian itu ada sudah banyak di media sosial itu sudah ada banyak korban dan wakil ketua DPR yang merupakan pejabat di legislatif di DPRD legislatif itu sudah jatuh. Nah, yang lucunya dorong punya ketua DPRD jatuh, tapi DPRD diam saja. Nah, ini kan proyek-proyek seperti begini tidak ada pengawasan. Dan mudah-mudahan KPK lah turun cepat lalu loko manusia-manusia ini lebih cocok menggunakan kata manusia karena memang mereka pejabat yang tidak bermartabat. Iya. Bagi beta begitu, Bu. Iya. Ini trotoar belum lama diganti. Jadi ini sebenarnya potensi korupsi banyak sekali di sini. Lalu diksi yang paling bodoh dari pemimpin kota itu yang bilang sampai kalau jalan trotoar licin itu jalan di tempat yang tidak licin. Itu kan sebuah narasi yang unlogikal, Bu. Logikanya itu kan trotoar dibuat untuk pejalan kaki. Ya, aduh, sontoloyo. Iya. Dibuat untuk pejalan kaki. Lalu mau berjalan di mana? Berjalan di pinggir got. Iya, berjalan di pinggir got, berjalan di jalan raya. Jalan raya sama satu kali tertabraklah Kerko. Ya Tuhan Allah, kita bilang ini akhirnya pemimpin pun logika nih sudah logika sing jelas begitu Bu ya. Nah ini ada sekot terus ada satu ada siapa lagi nih Bu ya. Ah ini trotoar licin sudah ya. Ini ada Kadis juga. Kadis. Ah ini Kadis yang kemarin demo-demo nih, bentar kita bagi. Iya. Ini lucu juga ini. Ini Bu ini. Ah ini Bu. Ini Kadis soal trotoar licin di Kota Ambon, Kadis PUPR Maluku minta jangan terburu-buru menilai. Nah, jangan terburu-buru menilai apanya. Orang sudah jatuh masa terburu-buru menilai. Itu kan sudah tidak perlu menilai. Kalau sudah ada korban, sudah lebih dari satu, berarti itu sudah tidak perlu menilai. Itu diksi yang salah. Itu pembelaan diri yang tidak logis sebenarnya. Pembelaan diri yang tidak logis dari seorang Kadis. Ya, yang harus punya ranahnya, punya tanggung jawab. Nah, karena ini kadis-kadis yang seperti begini itu juga tidak pantas untuk memimpin satuan kerja perangkat daerah, duduk pada posisi SKPD. Ya, beta juga keberatan sekali dengan sampai hari ini cara kerja ombudsman. Sebenarnya ombudsman di Maluku itu dong fungsi berapa? Beta tahu dong fungsi itu untuk pelayanan publik, tapi sampai hari ini dorang pernah memberikan masukan terkait administrasi publik kepada pejabat pemerintah. Kalau ada penyelewengan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang keliru, seharusnya dorang tegur, dorang memberikan direction, dorang memberikan arahan kepada pelayanan publik sehingga pelayanan publik itu bisa berjalan dengan baik. Dan juga Bu, ini seharusnya kalau menurut beta para pemimpin-pemimpin yang nanti ditunjuk jadi kadis kepala dinas dalam satuan perangkat SKPD, satuan kerja perangkat kepala SKPD itu harus melalui melalui suatu proses seleksi. Jadi pemimpin itu bobot kualitasnya dan lain itu harus melalui asesmen dulu sehingga para pemimpin yang menduduki perangkat kepala perangkat satuan kerja perangkat daerah pada dinas-dinas kadis itu mereka dapat bertanggung jawab dengan baik, turun kerja di lapangan. Bukan bilang kata jangan menilai pembangunan belum selesai. Belum pembangunan selesai seorang sudah Kerko. Orang sudah jatuh dia motor lagi. Nah, orang sudah cilaka kiri kanan, baru bilang kata jangan menilai. Baru habis itu yang satu lagi bilang jangan berjalan di atas trotoar. Lalu berjalan di mana? Nah, ini yang kita heran dong punya logika di mana ya? Kita bingung dengan pelayanan publik seperti ini, Bu. Nah, itu Bu jadi dari beta begitu, Bu.
kita lihat hal ini sudah ada banyak keluhan yang sebenarnya. Kalau keluhan itu kan kontrol sosial toh, kontrol sosial kepada pemerintah. Lalu dong respon apa, tanggapan ini kan? Ya mudah-mudahan birokrasi pemerintah Maluku ke depan jauh lebih baik sehingga kepala-kepala satuan perangkat daerah itu tidak dipilih berdasarkan keluarga, berdasarkan kepentingan kelompok dan lain, tapi benar-benar profesional dalam menjalankan fungsi dan tugas pelayanan publik kepada masyarakat yang menikmati hasil pembangunan dari pajak yang mereka sendiri bayar itu, Bu. Ya. Itu Bu Echa. Ya, siap, Boy. Iya. Boy, beta tambahkan satu hal, dua hal. Satu, trotoar licin ini dia itu sudah ada di seluruh Bu Andi mau masuk tuh Bu, kirim akan ke Bu Andi tuh di Bu Andi kirim di Messenger ya Bu Andi. Ya. Jadi itu beta garis bawahi satu Bu. Satu apa namanya? Trotoar ini hampir ada di seluruh Kota Ambon, Bung. Di permukaan di jalan-jalan utama Kota Ambon. Jalan-jalan protokol, Bu ya. Ya, jalan protokol Kota Ambon. Beta lihat hampir semua sudah terpasang. Beta pertanyaan tuh cuma satu Bu, terkait dengan pernyataan Pak Sekot itu tadi sebenarnya. Pak Sekot kalau musim hujan ini ada trotoar yang sering basah kah, yang sering licin kah? Nah, jadi nanti Pak Sekot tolong jawab juga lewat wartawan. Beta mau tanya saja karena setahu beta musim hujan ini semua trotoar itu basah dan licin, Pak. Jadi kalau Pak Surupi atau ini memang sebenarnya permainan wartawan, main kata, Sekot menyatakan lain lalu diambil lain lalu di tapi Pak Sekot juga kalau memang wartawan salah tulis atau wartawan memang memprovokasi, Pak Sekot gugat wartawan bersangkutan supaya jangan tulis pernyataan yang bukan keluar dari Pak Sekot. Tapi ini pernyataan sudah publik ya. Jadi tidak ada dari Pak Sekot. Ya, tidak ada trotoar yang pada musim hujan ini tidak licin, Pak. Jadi Pak suruh orang berjalan di tempat yang licin itu berjalan di mana? Itu satu. Nanti ya kan simpel saja. Itu pertanyaannya simpel. Anak TK juga bisa mungkin tanya Pak Sekot begitu kan bisa. Karena kalau betul pernyataan Pak begitu ya walau-walam lah Pak, janganlah ya. Karena mau cari trotoar yang licin dalam kota ini di mana? Lah itu masyarakat pejalan kaki semua dong menggunakan dong punya hak untuk berjalan kaki. Berjalan di mana? Di trotoar kah berjalan di jalan oto? Kan salah. Kita putar satu kali video ini Bu supaya mungkin Pak Sekot itu untuk bisa lihat yang nonton apa Bu. Ya, Anto pasti nonton kapa. Kalau staf pemerintah kota nonton karena ketua bicara, Anto juga pasti dapat tahu kapa. Ya, jadi salam juga for staf pemerintah kota. Iya. Dia sliding mantap Bu. Bukan sliding mantap Bu. Itu dia taguling-guling Bu. Dia bukan sliding Bu. Kalau sliding itu dia sengaja Bu. Sengaja orang bola kan back sliding tuh itu sengaja Bu. Tapi ini tidak sengaja Bu. Dia dijatuhkan oleh pemerintah provinsi yang bikin trotoar buta huruf nih. Iya. Itu kan paling lucu. Ya, yang kedua Bu. Yang kedua terkait dengan trotoar ini pernyataan dari Kadis PUPR itu. Iya. Nah, Kadis PUPR punya pernyataan itu di media massa bilang masyarakat jangan lebih awal menilai. Iya. Karena itu belum finishing. Iya. Pak Kadis, yang belum finishing mana? Karena kalau belum finishing jalan trotoar itu tidak boleh dipakai dong. Harus dikasih tanda-tanda pengaman, bilang ini belum selesai. Maaf masyarakat pejalan kaki Anda terganggu karena belum selesai. Pasang tanda-tanda warning bahwa tahu warning sih Pak. Tanda peringatan bahwa ini belum selesai Pak. Ini belum boleh dilewati. Itu jelas harus pasang itu supaya belum dilewati. Tidak boleh dipakai. Karena belum selesai. Yang pertama. Yang kedua, pernyataan dari Kadis PUPR, kalau saudara baca di dalam ini tulisan media online ini, Anto bilang bahwa belum selesai karena nanti ada finishingnya. Finishingnya pakai epoksi, lalu mau coating. Bagaimana bisa finishing pakai epoksi, mau coating? Pak ambil gelar Pak punya sarjana teknik di mana Kak? Kalau Pak memang sarjana teknik, S2 sentuh di mana, S3 sentuh di mana,
beta mau minta Pak cabut Pak pun gelar sarjana saja. Karena Pak sebagai ahli sarjana teknik tidak boleh bicara begitu. Asli. Secara teknis dan sesuai dengan keilmuan, mana ada orang coating jalan dengan jalannya yang tidak licin. Kalau mau pakai bahan yang tidak licin, ya dari awal saya usah beli trotoar bodoh tuh yang bikin tapleset orang. Mudah-mudahan Bapak pun keluarga dan semua orang yang terlibat proyek ini yang jatuh mati di situ. Nah, itu dia, Bu. Karena masyarakat sudah mengalami hal yang buruk. Ini mudah-mudahan saya ada masyarakat yang mati, jatuhlah patah kaki. Ya, karena ini sudah kesalahan besar. Pemerintah harus segera mengambil tindakan. Ya. Kalau masyarakat Bongkar. ada, mudah-mudahan kalau masyarakat jatuh ada yang mudah-mudahan jatuh mati. Beta sangat berharap anggota dewan yang terlucu itu bicara. Nah, gitu. Kalau Ale yang bicara, harus pilih Ale periode berikut. Kan simple. Itu kan trotoar itu bagian Ale pun tanggung jawab. Dan siapa saja yang tahu bahwa ini ketidakbenaran yang dilakukan, suarakanlah. Anggota dewan itu kan duduk untuk menyuarakan kepentingan masyarakat. Bukan duduk for bunga, makan gaji buta. Ya memang kamu orang ada bikin apa, betul, tahu capek dari pagi sampai malam rapat. Tapi ini ada hal yang di depan mata yang terjadi, kamu orang diam kah? Bu, kalau ada anggota masyarakat, warga Kota Ambon yang jatuh mati, misal katong yang berharap, beta yang berharap, tapi kalau ada ya janganlah, jangan kalau lah Bu, jangan kalau lah, janganlah, ya. Jangan. Beta kalau ada kecelakaan yang mengakibatkan sampai ada kerugian masyarakat, maka beta mengajak masyarakat Maluku, masyarakat Kota Ambon untuk turun ke jalan bawa martelo lalu pukulkan kasih picah. Pukul jalan tuh kasih picah. Nah, ini sebenarnya proyek-proyek yang sudah ada korban yang lain, tapi masyarakat Maluku seng abaikan. Jadi sebenarnya masyarakat Maluku bisa melakukan tindakan proses juga mengajukan keberatan kepada beberapa jalur sebenarnya bahwa proyek ini, misalnya mengajukan indikasi korupsi kepada kepolisian untuk mengidak proyek pembangunan ini, pembangunan trotoar, dan kemudian yang lain. Yang lucunya anggota DPR sudah jatuh tapi dia diam lagi. Ya, Bu Andi, selamat malam. Ya, masyarakat sebenarnya sudah menyuarakan lewat medsos. Iya. Tetapi anggota dewan yang jatuh itu dia sebenarnya harus menyuarakan karena dia ada dulu di kursi dewan, betul. Nah, harus suarakan. Bahkan kalau bisa pimpin dia masa pemilihnya tuh cabut trotoar itu berani, Ceng. Ya. Iya dong. Ya, diam aja. Lihat masyarakat jatuh, tabula balik, tunggir kepala. Ya. Setuju, Bu, beta setuju. Jadi ajak konstituennya untuk melakukan perbaikan. Ya. Bahkan partainya dia bersuara atas nama partai, gitu. Ya kan, jangan diam saja. Ale pribadi bicara atas nama pribadi dan anggota dewan, ngajak Ale pun konstituen. Ya pokoknya itu lah. For cabu salah satu peta, cabu trotoar yang Ale jatuh di situ, congkelakang. Sebagai Ale pun tampil pasang nama Ale pun nama situ. Beta jatuh di sini, maka trotoar ini saya pakai. Gitu. So, lalu Ale pun partai bersuara sebagai partai. Kenapa sih berani? Takut apa? Takut apa pecat? Takut apa keturun? Saya lah. Ale protes, Ale cabut trotoar, beta akan mendukung Ale. Beta akan kampanye for Ale jadi ketua dewan berikutnya. Atau bila perlu jadi wali kota kah, wakil wali kota berikutnya. Nah, itu kata dukung, Bu. Jangan cuma bersuara. Jangan cuma pakai narkoba atau betul, jangan cuma pakai narkoba lalu dapat putusan 10 bulan. Ya. Ada, bukan yang ketemu lagi bicara jatuh betul, ada yang jatuh karena narkoba. Jangan cuma anggota dewan duduk lalu pakai nasi rapat lalu pakai narkoba toh, lalu setelah itu putusan ringan toh. Oh, kalau anggota dewan yang pakai narkoba macam itu harus pilih lah. Harus pilih dia dan dia pun partai lah, harus pilih lah. Harus pilih. Apalagi yang lucunya yang kabur ke luar negeri make toh. Nah. No. Ini anggota dewan begini nih yang bikin susah rakyat. Karena itu rakyat Maluku, rakyat Kota Ambon, mari belajar, gunakanlah literasi yang bagus. Jangan pilih setanggalojo anak bongso kamu kayak begini. Karena pilih setanggalojo anak bongso kamu, akhirnya tuh anak buah, anak mantu, anak mas, semua kamu. Ya.
Ya. Bu Andi, selamat Ya, malam. selamat malam. Selamat malam. Bu, Bu, Beta, beta ketawa dari tadi. Bu, Bung Reza dengan Bung ini apa namanya? Bung Boy. Atau nama malam ini cukup gubernur satu periode, Bu. Oke, gubernur satu periode. Yang beta heran begini loh. Jadi orang tuh kadang-kadang nggak mengerti bahwa kalau orang desain pakai AutoCAD atau orang desain pakai Photoshop atau orang desain pakai Illustrator, memang kelihatannya bagus di apalagi kalau pakai RGB, apa namanya resolusi tinggi, memang bagus kelihatannya tuh. Tapi begitu diaplikasikan, itu mesti dipikirkan soal kenyamanan dan keamanan, itu aja sih. Jadi jangan melihat apa yang didesain di Illustrator atau di Photoshop atau pakai AutoCAD, whatever, yang kelihatannya high resolusinya, warnanya bagus, desainnya bagus. Dan yang beta bingung gini loh, kenapa harus warna-warni, Bung Reza sama Bung Oi? Orang punya alam itu sudah berwarna tuh. Kenapa nggak bikin akang dengan warna yang natural saja, supaya semua kelihatan besar. Kalau su bikin warna-warna, segala sesuatu menjadi kecil kan, gitu, jadi sempit. Jadi beta bingung, tapi mungkin karena ya beta tahu sudah hidup dari seremonial ke seremonial sama seremonial sampai kayak gini. Apalagi yang beta bingung itu logo Ambon Kota Musik tuh ngampung ada di itu marketing communication itu siapa yang bikin, Bung? Ya itu dia yang beta bingung. Dong injak-injakan tuh. Ya beta pertama, Bung, beta bukan kritik apa-apa, cuma beta mau kasih tahu saja gini. Ambon Kota Musik itu kan harusnya menjadi suatu industri untuk industri musik sebagai ekosistem dari para wisata. Ya. Bung, kalau lihat nama Hollywood itu kan cuma huruf saja, Hollywood, karena itu bisnis. Ya. Itu sesuatu yang melahirkan banyak hal gitu. Nah, yang beta bingung, walaupun yang desain itu ada hubungan keluarga dengan ketorang, dan dia memang hebat sekali dalam desain, tapi mungkin karena dia diberikan pengarahan tentang apa itu fungsi dan inti dari Ambon Kota Musik sebenarnya, sampai dibikin hanya tahuri, Bung. Kita bingung. Sebetulnya Ambon Kota Musik itu sudah menjadi logo itself gitu. Kata-kata itu kan sudah dibangun di pinggir jalan itu, di pinggir pantai. Kalau kita lihat Hollywood kan walaupun itu pusat musik dan entertainment dan suara film dan entertainment, kan nggak ada kamera sebagai logonya Hollywood atau nggak ada clapper sebagai logonya Hollywood. Jadi beta kasihan juga beta saudara yang desainer itu yang memang dia hebat desainer, tapi itu tahur itu kemudian ditaruh di atas lantai untuk orang injak-injak. Beta saya mengerti pemikiran marketing communication-nya itu di mana gitu, Bung. Karena pertama logo itu udah kayak orang jualan merchandise nomor satu, Pak Reza. Ini yang bikin tuh beta pun saudara loh. Bahkan beta itu kayak opa buat orang ini. Tapi karena umur yang jauh dari tingkat sudut keluarga lah. Tapi beta kasihan karena pasti kan dia dikasih pemikiran tentang Ambon Kota Musik itu apa, sebetulnya beta tahu lah gitu. Tapi sebenarnya Ambon Kota Musik itu namanya saja udah menjadi logo sebetulnya, nggak perlu dibikin kayak begitu. Jadinya kayak jualan merchandise atau jualan apa, tapi itu urut, cuman kemudian ditaruh di tempat di mana orang injak. Nah, bagi beta markomnya itu di mana, siapa yang bikin sampai marketing communication-nya bisa orang jalan di bawah gitu, Bung, beta bingung. Itu aja sih, tapi ya yang soal licin itu ya itulah. Kalau didesain yang kayak beta bilang tadi pakai software itu memang kelihatan bagus di high resolution di layar CRT memang bagus, tapi begitu diaplikasikan kan mesti dipikirkan apa sih sebenarnya. Kalau soal jalannya tunanetra di Singapura juga atau di Cina juga memang karena orang tunanetra kan nggak bisa lihat warna, jadi mau kuning kayak mau apa kayak terserah. Yang penting mereka bisa tahu, bisa rasa, dan mereka punya tongkat. Tuh cuman kalau dia jalan di atas kan dia tetap tunanetranya jalan di atas trotoar yang besar tuh, Bung. Itu kan hanya sebagai dia, kalau yang tunanetra tak lucu karena licin gimana dong? Susah bisa lihat, tak lucu lagi kan lucu. Beta kacau benar. Yang beta heran juga, Bung Reza,
apa namanya, tapi kayak Bung Reza bilang belum tentu dorang bilang itu, bisa aja wartawan punya Ya, punya ya, retorika untuk jualan ya. berita, atau belum tentu dorang bilang gitu. Karena orang-orang itu bagi beta tidak sebodoh itu. Cuman maksudnya apalagi kalau ada yang bilang itu belum selesai. Mau diselesaikan apa lagi, Bung? Ya, Sudah ditempel di atas konkret, ya, mau diselesaikan apanya lagi, itu yang beta bingung. ya, Dan beta setuju, Muresa, kalau belum selesai dibilang, do not walk, ya, ya. under construction. Under construction. Maaf, Not Ale, finished. Ale terganggu ya, Ale jalan terganggu. Cari Iya. jalan lain. Iya, Cari jalan lain. Iya, Ya. tapi kalau bisa bilang belum finish, apalagi sebagai pimpinan PUPR tuh beta bingung tuh. Ya Beta itu bingung. makanya kalau beta jadi itu beta pribadi masyarakat suruh dia cabut dia penggelar itu saja. Tanpa bisa pakai itu gelar, itu otak sing gelar sing matching itu. Ya kecuali wartawannya yang bikin kata-kata sendiri, kita nggak tahu lah, gitu kan? Seng Bung. Iya. Seng Bung. Kita pendapat gini Bung, kalau wartawan bikin kata-kata sendiri, maka Kadis PUPR harus Iya. pertimbangkan wartawan itu. Kenapa pakai kata Iya. itu? Suruh dia cabut beritanya, ganti Iya, pakai betul. kan artinya kan dia punya hak jawab. Iya, Bahwa ini betul. tidak bilang begitu gitu. Iya, Toh? betul. Tapi kalau Iya. dia diam 1000 bahasa dan ini menjadi viral, dia Iya. dia dibully oleh masyarakat satu Maluku, bahkan satu dunia yang baca tulisan ini, kan lucu yang lucu. Iya, ya toh? Iya. Iya. Kan gampang saja Bu sebenarnya panggil wartawan live atau dia live streaming di Facebook sendiri juga kan boleh menyatakan Iya, pakai betul. pernyataan. Betul. Kalau dia bilang begitu. Iya. Simpel Bu, sebenarnya paling simpel. Tapi ya kenyataannya memang begitu Bu. Iya. Iya, beta bingung. Tapi ya sudah terjadi, uangnya rakyat sudah digunakan, sudah Iya. terpasang. Kalau dibongkar lagi berarti uang rakyat sia-sia digunakan, nah mesti ada yang ditangkap. Ya harus ditangkap Bung. Harus ditangkap dan sebenarnya masyarakat atau sekarang dengan transparansi begini, terbuka begini, pemerintah harus atau masyarakat harus bertanya atau lembaga tertentu harus mempertanyakan kenapa trotoar yang dibikin wali kota belum lama itu harus diganti. Yang pakai batu karsa itu yang bagus itu yang Ya, pakai iya. ada motif-motif. Awalnya Iya. motif kakehang tapi kemudian setelah diprotes ganti dengan pasangnya gambar gitar, gambar ukulele, gambar suling itu. Itu udah bagus tuh. Itu jauh lebih baik kan daripada Dan pasang. iya, dan warnanya natural juga, nggak warna-warni. Warnanya sangat natural. Iya, itu sayang banget. Iya. Ini Om Prihatin ada tanya kata ketua percakapan sampai di mana? Om Prihatin mari masuk kemari supaya jangan cuma sinyal jelek katanya, sinyal jelek. Om Prihatin tuh memang berani juga ya. beta kadang-kadang kalau bacaan tua punya beta bilang beta pikir beta punya udah jahat padahal tua punya tua ngapung. Kata saya tahu kata itu om ka, oma ka, Opa opa ka, ka, tante iya. ka, kan saya tahu. Atau ade. Atau ade. Atau nyonggogos, kata saya tahu. Iya, Tapi tahu. kita panggil ya, terima kasih lah Om Prihatin sudah pantau ketong. Nah, Prihatin ini Anta suka main nih. Anta suka main ini rakitan yang organik lah. ya, iya dia suka marah kita. Iya. Tapi Antua main di pinggir jurang bagus juga, Bung. Ya, sedap, Iya. itu main sedap. Anta main nyaris-nyaris kakak main. Iya. nyaris. Susah mau didorong dalam jurang soalnya. Mainnya pinggir-pinggir sedap. Jadi orang pusing. Ya, informasi satu lah yang beta kira penting adalah kalau beta supantau di satu kota ini, Iya. trotoar yang belum diganti itu adalah trotoar yang di depan kantor wali kota. Itu masih pakai trotoar yang lama, yang wali kota bikin. Nah, pertanyaan beta, kenapa trotoar di muka kantor wali kota sing ganti? Ganti, Pak Wali. Pak Wali kalau nonton tayangan ini atau staf wali kota yang nonton, tolong sampaikan ke Pak Wali, bilang itu harus ganti secepatnya. Supaya mengkali mobil masuk, tak pleset, toh. Nah, ketong lihat, kata Akang nyaman keseng. Toh. Atau Pak Wali turun berjalan di trotoar itu, di musim hujan. Cek-cek, toh, kata Akang baik keseng. Sekali pemimpin turun lah. Masa gubernur. Seng, itu informasi betul, itu belum diganti. Trotoar yang di muka kantor wali kota itu belum diganti. Nanti kalau beta ada turun, beta bikin video deh, membuktikan bahwa memang akan belum diganti. Apa ada tarik ulur kepentingan di situ, Bu? Saya bukan kepentingan. Berarti wali kota mempertahankan area kekuasaan toh, saya mau diintervensi oleh gubernur toh. Oh, trotoar itu bukan wali kota kan? Trotoar itu yang dorong baru bangun.
Ya, Ya? gubernur punya tuh Bung tuh pakai Wah, dana yang tua. 700 M tuh betul. Tua ngampun. Makanya kenapa pertanyaan beta dari awal, Bondi, pertanyaan beta dari awal, kenapa itu wilayah kota, Pak Wali diam-diam saja mengizinkan atau membiarkan gubernur bongkar trotoar yang Pak Wali sudah bikin. Kan lucu, Pak Wali ada bekerja pakai anggaran masyarakat kota, toh, lalu terus program atau ini pemerintah provinsi bongkar agak barang-barang itu sama kan lucu. Yang lucu lah. Iya. Jadi beta tantang Pak Wali nih, Pak Wali berani saya yang tagor Pak Gup. Nah, ini Bu prihatin bilang beta share tulisan juga tentang desain trotoar laknat itu. Siap. Soalnya Pak Reza, Bung Reza sama Bung Oi mungkin karena itu dua orang dari dua partai besar tuh, jadi mungkin saling pengertian saja antara pemimpin kota dan pemimpin provinsi, Bung. Provinsi dari partai mana, Bu? Beta saya tahu, tapi katanya didukung oleh yang salah satu yang besar tuh. Oh gitu, salah satu yang besar. Barang anto kader kan? Iya, saya tahu. Bukan kader mo. Kayaknya bukan kader, bukan. Bukan kader. Aduh. Bu bilang saja partai apa Bu? PDIP kah Bu? PDIP yang Golkar kah? Bilang saja sama orang tahu. Kalau Golkar beta tahu kayak itu beta berani bilang tuh memang karena betul tuh. Tapi yang satunya karena beta saya tahu kader kah bukan kah atau cuma didukung saja. Nanti mesti tanya Bung Andre Hanus saja, dia kan tahu tuh. Oh begitu. Undang Bu Andre masuk dalam Bu share. Betul dia mau masuk ya? Dia saya berani pasti. Suruh dia masuk gili-gili dia dulu. Iya, beta di WhatsApp gili-gili dia dulu. Gili-gili dia. Ini ada bagus nih. Mau ikut ke saya. Lalu suruh Bu Andi. Kalau bilang Bu Andre kalau masuk, kita suruh dia tanya bidadariku saja. Ah, itu. Ampun Joelo. Boy lanjut Boy, sorry Boy. Kalau banteng itu akan tabrak pohon beringin itu sin goyang pohon beringin keras banteng tanduk patah boleh apa? Hai. Ini ada usi betrik, ini solusi per trotoar licin. Bagi-bagi sandal gunung per masyarakat satu kota juga. Sebab kalau pakai sandal swallow pasti sledding. Cuma sandal gunung saya yang mampu bertahan. Testimoni. Sadar ini sudah itu testimoni. Mari masuk join naik lalu saksiakan. Ya, prihatin. Pekerjaan ini tidak melibatkan konsultan perencanaan. Ya, saya memang betul saya konsultan perencanaan sampai desain itu. Kemudian sendiri itu desain Swaloka PUPR pada saat diusul keramik yang dipakai unpolished, anti selip. Pada pelaksanaan terjadi perubahan dengan desain di lapangan. Desain di lapangan motifnya kepeng cuan. Seorang pengusaha dan Kabid Bina Marga A memesan khusus keramik seperti itu motifnya. Ini sudah ada, kalau sudah ada begini ya lapor aja ke kepolisian di bagian tipikor dan kemudian kejaksaan di Provinsi Maluku tolong ini info bagus nih Pak. Jadi sudah ada pengusaha dan Kabid Bina Marga A. Itu tinggal dilacak saja tuh nama A siapakah, Antonius kah, siapakah kan bisa Abraham kah, siapakah gampang. Masa jaksa putel kalah, polisi putel kalah, lacak saja toh. Nah. Beta kirim buat Bapak Andre. Nanti lihat. Beta harap kakak Andre mau ikut berkomentar di sini kan. Tapi dia sudah mulai berani, dia punya status sudah mulai berani jadi ya. Ya itu berani sambunyi Bu. Beta belum lihat Bu Andre punyali. Bu Andre masih belum sama GF. Beda. Beta suka pancing dia. Kok Subrani ya? Dia bilang soalnya begini, ini harus ini. Oh ya sedap. Ya, sudah. Kalau Subrani begitu, beta mau dukung Bu Andre maju jadi calon wali kota. Itu dia tuh. Lawan RS. Oh iya. RS. Oh iya. RS. Kita tahu. RS ini yang pengusaha bis yang bis macet toh? Oh bukan lain, sabaran saja. Ya, bukan. Sabaran saja. RS ini lain. Lawan RS saja. Beta dukung Andre Hanus lawan RS.
RS Roy si pilot kan Pak? RS itu Reza Sharnamola ini. Oh, kita tahu. Kita tahu. Kita tahu tuh. Nah, sesama penyanyi kalau bakulawan kan sedap tuh Buto. Sedap, Nah, iya. tapi kita lihat mana penyanyi yang menangkap bidadari dan mana penyanyi yang menangkap bola. Ah, iya. Kalau bisa tandang bola mau tangkap bola ya susah lah. Bermain nih sedap nih. Lapangan hijau berubah jadi lapangan peci nih Bu. Jadi. Nah. Aduh. Jadi ada bus baru ya Bung ya di Ambon ya? Bis baru Ya, Bu. para ini Bu, para Ibu Andi, ini para Edom dikirakan para apa sewa bis sekarang Bu. Oh, mantap. Mantap. Ya, jadi kalau nanti ada Bu, kalau misalnya Bu Andi pulang lalu ada dengan tim-tim itu bisa. Jadi itu tambahan. Iya. Jadi itu tambahan dari Amboina Trans Amboina ya? Ya, Trans Amboina sampai Serang. Tambahan ya? Iya. Jadi bis baru yang datang itu milik satu klub sepak bola. Oh. Maluku FC punya tuh Buto. Oh. Oh, bisa disewa kah? Ya, kata informasi yang Bu Roy kirim itu. Oh, iya, kita lihat ya. Sewakan for ke mana tuh kita bingung lah. Iya. Ya, jadi kalau ada yang tahu nomor kontak untuk sewa bis, bisa kasih ketong lagi karena beta teman-teman yang mau pergi pariwisata kemana kan bisa pakai tuh Buto. Itu tinggal bikin iklan kirim ke Holland tuh, nanti don datang. Ayo ya. Ini ada ampun Kakak Pet masuk dulu Kakak Pet. Bus FC par ibu-ibu sewa. Nah, sedangkan auto patroli par demo dukung Palestina sih. Ayo. Kakak Pet itu sekiriling tuh masuk dulu. Kalau beta bangga sekali dengan Kota Solo itu. Ya. Bung Resa sama Bung Oi. Ya. Orang langsung, dia pun Kapolres langsung turun, langsung bilang, jangan, kamu bukan Tuhan, atur saya, minggir. Saya juga, ya gitu tuh. Jadi don, saya boleh demo tuh. Saya boleh demo Palestina di sana. Ya. Boleh tuh. Karena kan kepentingan masyarakat yang lebih banyak yang harus dipikirkan soal prokes kan, Bung. Ya. Dan sudah ada Zoom, sudah bikin rame-rame di Zoom saja. Iya. Ya. Sewa satu di Ambon belum ada billboard yang pakai LED kah? Sudah kah? Sudah tuh? Pakai apa Bu? Pakai LED? Billboard yang pakai LED itu tidak bisa dipelihara Bung. Oh, oke. Kalau di Ambon nih kan panas-panas kayak ayam. Iya. Jadi, enggak, maksudnya kalau dengan LED itu ya bikin demo dari Zoom aja tuh. Iya bisa. Bisa taruh banyak orang di situ langsung demo. Mau bela Palestina kah, bela siapa terserah, tapi ya itu haknya mereka sih, cuman maksud beta di Solo saja langsung diblokir, saya boleh. Bahaya soalnya prokes, Bung. Ini bukan soal apa-apa. Protokol kesehatan soalnya. Kasihan Pak Doni kepala pusing tuh. Oke. Anyway. Nah, ini ya Boy, silakan Boy. Ya, jadi trotoar ini yang beta ini aja miris Bu. Miris saja ini sudah ada korban dari wakil ketua DPRD tapi yang ada tindakan. Jadi Bapak Wakil Ketua DPRD yang terhormat mohonlah bikin testimoni. Itu kan Anda punya legalitas di situ sebagai pengawas. DPRD itu kan fungsinya fungsi pengawas, fungsi anggaran, fungsi pengawas. Tolonglah juga karena Anda sudah jatuh dan itu fungsi anggaran ada di situ, fungsi pengawas tolonglah Anda awasi di situ. Dan juga untuk sekretaris kota dan kemudian untuk kadis PUPR maaf kami dua pengotak strom ngomong. Jadi ya strom lama balik itu kalau berjalan di atas trotoar, kalau licin jangan berjalan di trotoar, sementara fungsi trotoar itu orang berjalan. Lalu kalau dia berjalan di atas trotoar, dia berjalan di jalan raya, ambil sempadan jalan. Nah, ketabrak toh. Nah, jadi kemudian proyek belum selesai. Proyek belum selesai saja orang tumbang kiri kanan, apalagi proyek selesai lagi. Oke. Nah, itu kemudian itu satu moralitas yang ada. Fireplace what? Jadi sebenarnya birokrasi ini rusak sebenarnya. Dari yudikatif, dari legislatif yang sebenarnya legislatif dan eksekutif ini sudah moralitasnya sudah leadershipnya sudah parah sekali sampai
usul kepada pemerintah dan tidak ada dorongan untuk bagaimana pengawasan pembangunan dari ombudsman itu. Kita lihat ombudsman di Maluku nih walahu alam juga dong 11-12 lah yang melakukan fungsi ombudsman dengan baik untuk pengawasan pembangunan publik di situ. Jadi beta mau usul kepada pemerintah besok-besok mudah-mudahan gubernur yang baru beta percaya masyarakat Maluku paling pintar sekarang, masyarakat Kota Ambon pintar untuk cukup sekali saja gubernur ini, lalu mungkin gubernur yang besok itu untuk orang-orang yang akan nanti naik jadi kepala SKPD, Satuan Perangkat Kerja Daerah itu, dinas-dinas itu, dorang harus melalui proses assessment yang mumpuni dengan dorang punya bidang keahlian, misalnya kepala dinas, dia sarjana tekniknya di mana, gitu. Jangan sarjana teknik abal-abal toh, lalu belajar AutoCAD, Photoshop, Corel Draw, kalau yang begitu Blender gampang, beta juga bisa. Iya, kita suka tukar rekayasa foto, jadi ya begitu. Jadi dorang harus di assessment lewat asesor dari Kemenpan, Kementerian Aparatur Negara untuk dong layak untuk di posisi-posisi begitu. Nah, kira-kira karena kalau gubernur, wali kota itu kan jabatan politis, bukan jabatan karir. Ya, jadi beta berharap seperti begitu asesmen untuk satuan-satuan perangkat seperti yang pernah dilakukan oleh Ahok, itu baik sekali. Ya, baik sekali menurut beta begitu. Jadi ada aspek pengabaian moralitas di situ. Masyarakat sebenarnya bisa melakukan class action karena dia korban dari kebijakan publik sebenarnya. Sehingga trotoar itu bisa diperbaiki atau ada ganti rugi. Yang kedua, ini kan potensi tipikor ini tindak pidana korupsi karena kan baru dipasang. Ya, jadi sekarang orang tindak pidana korupsi itu kan melalui proyek. Nah, proyek-proyek ini, Bu, apakah di setiap jalan itu, di jalan yang dibangun Pavin itu ada papan pengumuman tentang identifikasi proyek itu, misalnya besaran nilai berapa, CV apa yang menang tender, pelelangan. Tadi sebenarnya dibilang sama Bung Prihati itu tidak ada pelelangan tender dan lain-lain itu. Apakah ada spesifikasi proyek itu, yang papan spesifikasi proyek di setiap jalan, Bu, sehingga masyarakat bisa tahu? Setahu beta sih ada. Setahu beta karena beta jalan, beta kalau turun dari kendaraan mau berjalan di trotoar, beta takut lucu, jadi beta yang pernah turun for cek, Bu. Jadi beta lewat sana, beta yang pernah cek kata itu ada papan tender spesifikasi proyek itu keseng. Beta yang tahu, Bu. Semoga nanti satu waktu kalau ada lewat di mana lah kita bisa tahu kata itu ada papan proyeknya keseng. Karena mestinya ada di titik di mana jalan itu dikerjakan atau apa dikerjakan, Bu. Kalau yang ada berarti ya dong main tambal sulam lah, sulap-sulapan lah. Ya. Jadi kita tahu, juru beta tahu. 750 miliar itu kan sebenarnya dana talangan pinjaman, Bu, yang akan dibayar oleh pemerintah, dibayar oleh pajak rakyat. Sementara itu kemarin ada pengumuman baru dari wali kota juga, Bu, itu untuk kenaikan untuk pajak. Nah, yang beta lucu itu, pajak itu adalah orang pasang meteran air di sumur milik warga itu sendiri. Itu kan tidak masuk akal karena itu adalah proyek proyek perda, proyek hukum perda, maka beta usul supaya masyarakat di Maluku juga melawan secara hukum dengan mengajukan satu class action, yang kedua mengajukan legislative review terhadap perda yang dibuat, karena perda itu ketika awal dibuat dia tidak ada asas keadilan bagi masyarakat, maka perda itu oleh lembaga atau perorangan bisa melakukan legislative review terhadap perda itu. Nah, perda itu kan orang pasang meteran kubik air di warga punya, tanahnya dia punya. Itu guna apa sebenarnya, kecuali di pusat-pusat kota yang memang daerah resapan, pemerintah bisa pasang itu sehingga tidak amblas kayak di pusat kota itu pasang di swasta atau. Tapi kalau rumah-rumah penduduk misalnya kayak dia di Amahusu, kayak dia di mana, lalu di tanahnya dia, di sumurnya dia yang dia pakai hanya untuk kebutuhan rumah tangga pribadi, lalu pemerintah datang pasang meteran di situ berapa kubik air yang dia pakai dari sumur yang dia gali. Ini kan sesuatu yang tidak lucu, Bu. Anomali sebenarnya ini. Nah ini hal-hal yang memang
karena sudah tidak ada kerjaan lagi, jadi mereka buat perda untuk hari. Tapi sebenarnya perda ini perda yang tidak mempunyai asas keadilan, dan ini bisa digugurkan lewat legislative review di DPRD. Kalaupun ada orang yang mau di Kota Ambon yang peduli dengan situasi seperti begini, lalu ada bisa bertindak, Bu. Ya, pajak naik sementara pelayanan publik amburadul. Begitu contohnya ini adalah trotoar cantik nan maut ini, Bu. katanya Om Prihatin trotoar laknat, Bu. Jadi di Ambon itu masih boleh gali sumur kah? Masih boleh ya? Yang gali sumur, Bu. Sumur bor, Bu. Sumur bor. Jadi berarti pedamnya nggak jalan. Berarti makanya rakyat pedamnya jalan, Bu. Pedamnya ada. Iya. Tapi ada titik tertentu di mana di bed air atau pedamnya tidak mampu mensuplai kebutuhan. Umpama restoran, kafe, hotel, ya itu pasti saya mungkin pakai pedam, Bu. Iya. Mesti pakai sumur bor sendiri. Dan itu menurut beta sebuah kesalahan yang sudah lama terjadi di Kota Ambon, Bu. Karena air tanahnya akan habis. Iya, betul. Dan satu hal yang perlu diperhatikan adalah air tanah yang ada di daerah wilayah kota itu sudah terkontaminasi belum? Karena dengan kepadatan jumlah penduduk yang ada, beta sangat yakin bahwa air tanahnya terkontaminasi. Ya. Biasa kalau di Jakarta kan pakai ini, Bung, di atas restoran pakai tangki air di atas. Ya. Jadi sudah ada sistem yang seperti itu, Bu. Itu kebanyakan. Jadi kalau ada, beta sen tahu urusan pajak yang baru dan retribusi yang baru, beta sen tahu. Tapi menurut beta itu akal-akalan lah. Mau cari kepeng di tengah-tengah periode yang semua selesai. Jadi sebenarnya perlu ada bikin apa-apa lah di situ. Ini terang-terang saya, Bu. So, kalau mau protes beta, bilang beta tar mengerti ya sempapa. Memang beta rakyat jelata yang tar mengerti apa-apa. Beta berpikir dengan pola pikir sederhana saja. Selesai terhadap kepeng lalu akal-akal kesnai pajak ini pajak itu. Ya sudahlah, janganlah. Ini kan masyarakat semua lagi susah. Parkir mau kesnai juga for apa? Barang suatu parkir dengan baik dalam Kota Ambon nih, kan seng juga. Ini ada Bu Usi Beatrix bilang soal papan tadi. Ada papan tuh kayaknya maksudnya papan spesifikasi itu. Ada papan proyek tuh, ada papan tuh kayaknya Bu Resa. Cuma mungkin papan sudah lucu lagi pas ujang. Usibet masa dulu, beta keling. Usibet bukan papan tak lucu. Papan itu sudah diambil untuk bikin skateboard. Main di situ. Jadi itu menggantikan fungsinya. Jadi skateboard, Bu. Tak lucu di situ. Kan pakai papan skateboard tuh, Bu. Bukan papan saja. Bodyboard. Ya. Aduh. Trotoar board, Bu. Kasih namakan trotoar board saja. Awan sliding. Ayo. Tapi yang paling krusial itu pernyataan Kepala Dinas PUPR bahwa belum selesai, ngaco. Ya itu, Bu. Itu yang paling tidak ke beta bilang pakai otak, Bu. Itu bilang berapa kali di beta punya tulisan atau share status orang itu tarakal. Karena tarakal cari akal. Jadi akhirnya akal-akalan. Nah, gitu tuh, Bu. Ya. Dan beta yakin Pak Sekot kayaknya kalau sekretaris kota mungkin dia bicara seperti itu karena ngapain juga dia mau kasih komentar, kan itu bukan hasil buatan dari kota kan. Beta tahu. Makanya sebenarnya kalau beta jadi Pak Sekot, ketika wartawan tanya itu bilang maaf beta saya mau berkomentar. Karena wartawan bisa memainkan itu untuk kasih jatuh Sekot. Pak Sekot menyatakan sebuah pernyataan dimainkan oleh wartawan dengan manisnya. Nah, sekarang Pak Sekot terima akan penggetahnya. Kan mestinya itu bukan wilayah saya, itu urusan gubernur, kan boleh. Jawablah dengan bijak. Tanya PR-nya gubernur lah. Ya, tanya PR-nya gubernur saja. Banyak tuh. Dia pun PR banyak tuh. Banyak tuh. Iya kan, artinya ada satu yang dulu maju sebagai wakil wali kota tuh. Tapi saya dapat tuh. Itu kemarin ada PR juga yang tangannya gemetar-gemetar yang suruh tangkap apa tuh yang dia tunjuk-tunjuk itu yang salah-salah tuh.
Oh, Itu bet saya tangkap. Oke, anyway, Bu, oh iya ada sesuatu lagi yang lain tentang trotoar. Kita cuman itu artinya satu itu sudah merasakan publik dan sudah ada korban, lebih dari satu korban. yang jatuh dari motor tuh juga tuh? Yang ada dari motor tuh? Kita putarakan ulang biar Bu Andi lihat lagi. Mengerikan. Sangat mengerikan, Bu. Sangat mengerikan. Iya. Sangat mengerikan. Itu kalau di negara-negara lain pemerintah udah dituntut. Yang jatuh yang motor, Bu. Iya. Tuang ampun. Itu bisa patah, Bu. Bisa Iya. patah, bisa mati. Terus yang ada Lah, orang Bu, di situ Bu, pertama. lihat orang yang di belakang itu, Boy, tolong putar ulang. Karena orang yang pakai topi merah ini dia juga sebenarnya terpleset di titik jiku kanan itu. Nah, lihat ya nanti jatuh. Wow. Jatuh peng. Nah, lalu orang itu muncul dari sini. Dari kanan, jiku kanan, layar. Nah, lihat dia terpleset. Nah, itu. Tek. Oh iya. Dia terpleset. Nah, itu untung dia tidak terpleset ke jalan raya. Mobil bisa... Untung yang bawa naik motor pakai helm, Bung. Kalau saya tuang ampun, Ya, kepala betul, tah ya, aja. ya. Tapi ada anak kecilnya tuh. Kalau seng salah kah? Ada anak kecil di tengah itu. Itu. Ya, betul. Tuh. Ada anak kecil. Ya, 3 orang bertiga. Ya, ada anak kecil. Siap, kasihan. Oh, Bu Andi lihat bagus ya, anak kita malah sing perhatikan ada anak kecil. Boy tolong viralkan akan lagi ulang bahwa itu ada anak kecil itu kasihan tuh. Ya. Iya, siap. Kasih aja video itu ulang di ketong lalu bilang itu ada anak kecil. Betul saya perhatikan ada anak kecil. Iya. Yang pakai helm masih nggak apa-apa. Tapi kalau itu aduh, kepala ya, Bu, jatuh. tapi kan itu bukan Batman atau Spider-Man yang jatuh tuh, Bu. Jadi badan-badan kena tuh, Bu. Iya. Itu betul. Aduh. Itu kan bukan Batman atau Spider-Man yang jatuh, Bu, bukan. Iya. itu pasti tangan-tangan karena itu. Oh, itu pulang di rumah nanti berasa. Ya, betul, pasti. Ya, lalu yang berikut adalah motor lecet. Betul kan itu semua bagian dari kerusakan sebenarnya yang mesti diganti oleh pemerintah. Saya bisa dibiarkan begitu saja. Andre bilang dia lagi Zoom juga. Terus dia tanya, minta maaf ini tentang apakah? bilang tentang gubernur usungan partai apa? Partainya Ale. Iya. Yang bikin trotoar ini orang-orang jatuh Ale yang komentar kak. Ampun Johelo. Ya siap. Beta kira itu apa Boy? Bu Andi ada apa-apa lagi tentang? Saya yang beta cuma suka aja dengar kalau Bung Reza sama Bung Oel lagi bicara. Kadang-kadang beta cuma dengar tapi nggak komentar di Facebook tapi sambil ketawa-ketawa di mobil betul mampus. Itu aja. Cuman kali ini pengen masuk karena pengen tanya itu taruh logo Ambon Kota Musik itu nggak mikirin marketing komunikasinya itu gimana ya? Ini sebenarnya yang tadi beta terlewatkan karena ketongnya asik bicara lain, beta terlewatkan. Beta waktu Bu Andi tadi tanya itu, beta juga sebenarnya ketika awalnya trotoar ini dibuat dan ada bagian dari tegel itu yang menggunakan Ambon City of Music, beta sebenarnya mempertanyakan gitu. Kenapa mesti pakai logo itu? Kan memang betul Ambon dilabelkan Ambon City of Music, tapi apakah harus taruh logo itu yang macam Bu Andi bilang sebagai bagian marketing untuk bisa menunjukkan bahwa itu City of Music. Kan ketika itu cap sudah diberikan, tidak perlu ada tampa-tampa yang lain lagi. Selain Tugu yang sudah ada di pinggir di Wayame sana atau di mana yang Kelaha itu, that's enough. Iya, itu yang perlu lagi nih. Lihat mana-mana. Ya, kan yang perlu. Dan itu lebih kokoh dan lebih apa namanya gimana ya Bung? Lebih marketing komunikasinya lebih kena dari walaupun terlalu kecil buat kita, tapi nggak apa-apa, yang penting cuman kalau ditambah lagi dengan begitu jadi bingung apa sih. Lalu beta mempoin itu begini, kalau mau bikin Boy ada Glenn punya mural di belakang di situ dong tutuakan itu. Glenn, legenda Glenn punya mural, jadi Glenn Fredly dia seorang yang cukup berjasa banyak. Iya, kenapa mesti ditutup? Asli dong tutup akan, dong parpol dan dong punya segala macam, dong punya apa banner-banner
itu segala macam. Non tutup akang itu. Aduh kacau. Itu kan mural kan jangan ditutup. Jangan ditutup. Artinya penghargaan kepada dia atas jasa dan kontribusinya dia. Iya. Harus tutup. Bu Resa, beta pernah tanya kira-kira 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang beta pernah tanya satu orang dari salah satu kepala dinas dari kota, beta pernah tanya kenapa saya yang bikin ini saja Walk of Fame atau apa gitu di Jalan Patimura yang saya mungkin berubah lagi di salah satu trotoar. Iya, kalau di Hollywood pasang bintang, keturang pasang bunga pala saja dengan namanya orangnya minta setiap bank yang ada di jalan itu sponsorin 5 misalnya kayak gitu kan. Jadi pemerintah kota nggak keluar cuma siam lahan. Dengan begitu kan lebih asik lagi saya nggak usah pakai logo-logo nama orangnya dengan bunga pala, siapakah Bruri kah, Benny kah, Glenn kah, itu kan undang keluarga bikin seremoni setiap 6 bulan atau bikin satu komite yang milih siapa-siapa yang boleh di situ kan, itu kan lebih bermanfaat daripada bikin trotoar licin Bu. Ya, yang beta mau bilang tadi poin sebelum Boy pindah ke. Oh sorry Bung Resa, tapi orangnya bilang begini. Oh itu keturang sedang merencanakan. Lah, sekarang sudah dipasang trotoar licin, mau rencanakan di mana? Karena dia bilang di jalanan yang dipasang trotoar itu licin itu yang akan dibangun, Bung. Kita bilang, loh sekarang sudah pasang trotoar licin, mau bikin apa lagi? Ya. Itu dia bicara juga saya pakai otak apa, Bu? Itu saya mau bilang nama, cuma kepala dinas, salah satu dinas lah. Ya, dia mungkin susah di dinas itu apa? Ya, Bu Resa itu ada Bupet untuk sebentar Bu. trotoar di Cina itu. Ya, nanti Bupet. Jadi begini Bu, Andi terkait dengan tulisan Ambon City of Music itu. Iya. Ada hal yang mesti diperhatikan oleh pemerintah kota sendiri. Satu, pasti pemerintah kota menyetujui pemasangan model itu, pasti. Itu sudah setuju. Jadi kalau enggak amunya yang setuju mungkin. Dua-dua setuju Bu, dua-dua setuju. Ya, karena kan AMO itu di bawah pemerintah kota Buto kan setali sama Buto pasti setuju. Jadi maksud kita gini Bu, kalau itu dipasang pemerintah kota saya bisa bilang kata Sentau, karena Sentau mau bikin trotoar gitu akan begini begitu saya mungkin karena pasang logo itu saya mungkin Sentau itu satu. Yang kedua kalau mau bikin sesuatu yang monumental, dipikirkan bukan pasang di tegel begitu. Yang bisa menjadi monumental itu yang macam tadi Bu Andi usul itu salah satu ada Walk of Fame itu betul tapi yang kedua yang harus dibuat menjadikan Ambon City of Music itu monumental bukan sekedar pasang cap di atas tegel begitu adalah bagaimana industri musik itu bisa hidup betul di Ambon, di kota Ambon. Itu yang monumental. Bagaimana pemusik, penyanyi itu diperhatikan masa depannya. Betul. Dikasih fasilitas untuk betul-betul mereka bisa tampil. Dan pemerintah tidak boleh pakai orang-orang itu saja yang menyanyi untuk pemerintah, mewakili pemerintah. Ada banyak yang lain yang punya potensi sama. Cuma orang-orang itu terus, orang-orang yang dekat dengan para penguasa di situ yang ada berkuasa kan itu saja yang dipakai. Canda Darusman, kan beta interview Canda Darusman Bu bulan Desember. Canda Darusman bilang begini, Ambon itu sumber dayanya ada, tetapi itu harus dipoles supaya bisa mendapat sesuatu secara internasional. Dia bilang begitu. Sumber dayanya bahan bakunya itu bagus-bagus dia bilang. Cuma itu harusnya dipikirkan sebagai kota musik bagaimana mereka dapat kesempatan untuk dipoles seperti di Jakarta gitu. Dia bilang begitu, Bu. Jadi itu dari Canda Darusman loh. Beta ada interviewnya, ada buktinya. Itu penting, Bu. Itu penting. Itu penting. Satu kali ketemu tayang akan, Bu. Boleh. Karena gini, Bu. Ya, apa yang Om Chandra bilang, Chandra Darusman bilang, itu betul begitu. Ya. Dengan demikian ketemu membangunnya itu harus membangun ekosistemnya, harus semua hal yang terkait dengan hal-hal seperti itu. Sehingga apa yang ketemu lakukan dan kerjakan itu betul-betul sesuatu yang fenomenal, tapi juga sesuatu yang fundamental, tapi meletakkan sesuatu yang baik di situ, Bu. Jadi karena waktu dia bilang begitu itu bisa akan dia bilang begini, jangan terlalu bangga dengan talenta yang lu punya. Itu harus dipoles. Dia bilang begitu.
Jadi itu kayak dia sudah mengaku memang Maluku memiliki sumber daya itunya untuk dalam hal itu. Tetapi harus dipoles, diberikan kesempatan untuk dipoles. Nah, itu sama saya dengan Bu Resa bilang tadi. Ada kota musik ini, terus Ale mau bikin seremonial after seremonial, atau Ale mau bangun infrastrukturnya, ya kan? Dan bangun infrastruktur itu bukan bangun sekolahnya saja, bukan bangun orang punya center musik, bukan. Maksudnya pertama, apakah Ambon punya collecting society sendiri, Kaseng? Kan collecting society kan boleh banyak di Jakarta berapa tuh? Punya collecting society sendiri Kaseng buat anak-anak Ambon yang bikin lagu dan segala macam tuh. Ya gitu-gitu untuk itu punya nggak? Kalau punya itu salah satu fondasi. Kalau soal sekolah ngapain pemerintah yang bikin sekolah, Bung? Mendingan you kasih lahan satu, undang misalnya Berklee School of Music yang ada di Kuala Lumpur, mari datang. Bangun, 2 tahun pertama nggak usah bayar pajak, tapi gue minta 20 anak gue ikut jadi dapat beasiswa. Misalnya kayak gitu, Bung. Lu bangun. Ngapain pemerintah? Jadi kepala dinas tuh bangga sekali bilang sama beta, ketoran lagi mau bangun ini sekolah dan center dan segala macam tuh, gitu. Ya soalnya gini Bu, kalau dong yang bangun kan sing ada kesempatan tuh Bu tuh. Iya. Beta bilang ngapain pemerintah ikutan bangun sekolah? Nggak usah, pemerintah buka kesempatan buat swasta mau datang, bangun, hibahkan lahan, nanti kerjasama atau bagaimana tuh. Itu aja, tapi kalau pemerintah juga kan kasihan tuh APBD dipakai untuk begitu-begitu, mendingan untuk kesehatan dan pendidikan. Saya Bu, justru dong mau pakai for begitu-begitu supaya gampang Bu. APBD itu mestinya untuk kesehatan. Dia bisa dapat tampias-tampias Bu. Iya. Mendingan untuk kesehatan dan untuk pendidikan, gitu kan. Tapi janganlah untuk bangun-bangun kayak gitu, kasih ke swasta saja, karena mereka tahu runningnya bagaimana, bikin duitnya bagaimana, supaya pemerintah dapat pajaknya nanti, kayak gitu loh. Kita bingung kadang-kadang sampai gimana. Jadi Bu sebenarnya itu yang mau supaya dia jadi monumental itu adalah ekosistemnya dibangun, industrinya dibangun. Jadi dengan demikian bukan cuma sekadar pasang di trotoar Bu. Sebenarnya beta mau usulkan trotoar itu jangan taruh Ambon City of Music, Bung. Kalau mau supaya orang lebih tahu bahwa Ambon itu penerima Adipura, pura yang begitu banyak. Pasang aja logo Adipura, menang untuk ini, menang untuk itu. Tulis di situ supaya orang di kota Ambon ini tahu bahwa Ambon ternyata kota yang cukup banyak dapat Adipura itu, Bu. Iya, kepala dinas yang sama nih, Bu, beta sama bilang nama, sama bilang dinasnya, itu sempat bertanya juga kepada Andre Hanusa, karena dia kasih tahu bahwa nanti ada sentra musik di Maluku, kata mau dibangun dengan bentuknya gitar, Bung. Gitu kan. Terus beta dengan Andre bilang, Bung, lahan udah kagak ada di Ambon. Kalau mau bikin sesuatu buat orang Ambon, ngapain lu bangun dalam bentuk gitar dong? Lihat gitar tiap hari tuh bisa muntah-muntah di Ambon, gitu. Ale bangun satu gedung yang tinggi, 40 tingkat ke 60 tingkat. Kalau Ale bilang, oh ini daerah gempa, ya udah minta Jepang yang bangun. Jepang tuh ahli tuh. Dia pun gempa tiap hari ada, tapi dia bisa bangun gedung 40 tingkat, 30. Ale minta itu, dan Andre Hanusa punya ide itu bagus sekali. Sudah itu seluruh gedung Ale pasang LED saja. Supaya anak-anak Maluku setiap kali mereka lewat, mereka bisa bilang, waduh inilah kebanggaan kita, LED itu bisa dipakai untuk apa aja, untuk advertising ke apa. Nah di dalam gedung itu ada macam-macam lah. Ada sekolahnya, ada hotelnya, ada apa sekarang itu kasih daripada bikin dengan model gitar, bahan lahan, terus cuma satu tingkat. Orang ketawa semua lagi, Kalau dong mau pakai gitar, nanti datang aja di Bali, di Harto Cafe, nanti foto sama gitar besar di situ. Oke, kita tinggalkan soal Ambon City of Music loh. Iya. Kita pun topik malam ini soal trotoar, Bu. Bupet ada hari, Wandi sebentar beteng ke Bu Patrik loh, atau cerita trotoar nih, atau pernah lucu di Agang barang. Bupet lucu, pernah lucu kah? Mungkin kesaksian pengalaman kah? Bagaimana Bupet? Masuk. Ya, selamat malam. Selamat malam Bung Reza, Bung Roy. Selamat malam semua. Ya, malam Bupat. Beta ikut Zoom tapi sengaja saya kasih kamera on bareng Maluhati yang hadir semua nih ganteng-ganteng. Beta juga sayang on, Bung, karena Maluhati juga. Gitu.
Mengenai trotoar itu beta sedikit puas karena semua orang pernah tak lucu, lalu banyak yang tak lucu, banyak yang protes di FB. Awal-awal beta sendiri kamu muncul lalu dan Bung Resa dong ketong cerita itu beta sedikit takut lah, jangan sama sedikit lah dong lempar rumah. Padahal sekarang semua protes. Nah, waktu itu kita bicara tentang bagaimana pemilihan bahan, itu outdoor kah indoor, terus itu dong survei satu hari berapa orang ada jalan di daerah situ, lalu berapa yang pakai trotoar, lalu dong survei alas kaki orang Ambon ini biasa dengan apa, dia kena kaseng dengan trotoar jenis itu kita mau cerita kayak begitu dipakar di akan kota Madya dan provinsi ini selalu banyak, Marsen tahu proyek ini dia mendadak, itu tadi yang mau cari tampias-tampias lah kan begitu sudah. Sebenarnya yang paling beta soroti adalah karena gini Bu, pertama kali ide bikin City of Music ini itu dari Glendong dan CS itu beta orang yang paling tantang akang. Kenapa begitu? Karena beta dengan dua teman itu pernah bikin satu sekolah musik di Ambon, namanya Alto Music School. Lalu beta waktu itu manajer di situ, ketong demo, ketong pengguru-guru dari anak-anak lulusan musik Jawi yang di Stakpen. Ketong demo, beta bilang kata orang temanya jazz dulu ya, karena Ambon itu dulu top sekali dan dia pun jazz dan dia pun Hawaiian. Oke, jadi ketong demo di Amplas, demo di mana-mana sah. Pokoknya gratis, ketong kasih keluar biaya banyak. Sekolah sudah jalan, murid sudah daftar, sudah mulai ajar dan memang itu bagus. Pemerintah nih janji terus, kata nanti bantu, sampai sekolah tuh bangkrut sekali, yang ada bantuan satu kali lagi. Nah, jadi ketika bilang visi sekolah musik, si Glenn ngomong begitu, beta ingat persis kata dulu cerita di muka kantor klasis di Rehoboth sana tuh. Waktu itu ada hari Patimura ke hari GPM, kalau lalu ada pawai lah dia berjalan setengah mati sampai situ dia host lah kata dulu cerita di situ. Cerita lalu beta bilang, Bu, visi macam begitu maksudnya apa? Dia bilang, bukan sekarang tuh, ini visi, artinya jauh ke depan. Nah, beta bilang kalau itu visi, artinya begini, semua misi ketorang harus mengacu ke visi itu. Nah, cuma Pemda ini kan yang mengerti itu, dong yang tahu mana visi, mana misi, itu pertama. Makanya dong langsung bikin monumen. Woi, sekolah musik satu saya yang ada, kok bikin monumen. Pokoknya di Pemda ini Ale kasih masuk program apa saja, itu cepat-cepat dong pikir ke akan fisik. Karena bangun program fisik itu akan paling sadap. Dong pakai yang suka nama, dong pakai kontraktor yang support dong, waktu dong kampanye. Jadi memang sadap di situ kalau bicara fisik. Apalagi kalau BHP barang-barang habis pakai, sadap betul. Nah, belum apa-apa, visi belum maju setengah, misi belum terjadi, langsung mau bikin monumen. Lalu bikin monumen ini dalam bentuk tugu, dalam bentuk apa kasih jadi. Akhirnya bikin monumen dalam bentuk trotoar. Ini Korbo lebih pintar. Trotoar itu tanpa intinya nyong. Katong habis injak di aspal, katong sampai di trotoar, katong kasih bersih sepatu di situ dulu. Baru katong berjalan. Lagi di situ itu fisika itu apa? Siapa bikin monumen? Astagfirullahaladzim. Sekolah musik satu belum ada. Hitung katong pemusisi ini susah habis dari 10 nilai. Toh, nah. Setuju. Dulu kalau cerita musik, orang cerita Ambon dari Indonesia di Jawa, dari Maluku di Jawa sampai di Belanda, orang cerita Ambon. Katong cari seng ini. Kemudian kalau sampai hari ini kalau cerita suara, beta ingat persis. Beberapa kali beta ikut nonton punya audisi Idol, audisi The Voice. Itu setiap kali anak Ambon audisi itu, kamu asli mana sih? Ambon. Kurang ajar memang suara-suara orang Ambon ini. Selalu komentar itu. Artinya begini, bakat musik, bakat khusus dunia tarik suara, itu katong potensi itu suara dari dulu. Pemda ini sekali lagi, jiwa korupsi itu terlalu kuat pas sekali. Jadi senglai apa-apa dong cepat. Visi apa? Ini. Bikin dia pun ini. Bikin dia pun jembatan. Visi apa? Bikin dia pun trotoar. City of Music dia hubungan apa dengan trotoar nyongi?
Itu musik dia hubungannya apa dengan trotoar. Nah, jadi itu visi mestinya itu semua aktivitas, semua misi-misi itu mengacu ke visi itu. Nah, itu dulu yang lo mesti paham. Lo mesti paham. Nah, ini BTLN, ini Glensus yang ada. Katanya tinggal berharap ke Andre CS dan teman-teman yang lain. Bung Reza dong bisa bantu-bantu juga. Kalau saya akan visi itu belum sempat jadi misi, akan nganyo. Dan kapan ujang lah Ambon ada banjir gitu, air pati banjir gitu. Beta yakin visi itu soanyo. Kan lateri su tenggelam tuh. Tuh Kang lalu. Tapi itu tuh lateri tenggelam itu kan Bapak Sinano bikinnya mangrove itu para Adipura tuh, Marunus bangun-bangun di atas mangrove tuh. Langsung jadi Adipura tuh. Langsung jadi Adipura-pura. Nah, itu yang bikin lateri tenggelam tuh. Iya. Tuang apa? Ada yang bilang, ada yang kira begini, kata, oh ini wali kota pembagian. Jadi kalau di beta pun FB itu ada yang komen begini, biasa tuh semua pensiun itu ambil sekali. Ini per pensiun. Pensiun, Bu. Artinya Jadi kalau Bung Reza sama Bung Oi sama Bung Patrick, mungkin yang manusia yang sangat bersalah soal Ambon Kota Musik dijadikan tuh beta, Bung. Jadi di Ambon Jazz Plus Festival, by the way itu Alto Music beta pun teman baik punya istri yang sama-sama dengan Bung tuh, Bu Roli. Iya. Jadi Bung waktu itu. Ya, jadi di tahun 2011 tanggal 8 Oktober itu, tapi 3 bulan sebelumnya ketorang sudah bicara dengan para wartawan. Ketorang bikin, karena waktu itu ketorang berpikir bahwa pemerintah kota ini terdiri dari orang-orang pintar yang punya visi ke depan. Jadi ketorang cepat-cepat mendeklarasikan Ambon sebagai kota musik supaya tidak diambil oleh Bandung atau Yogyakarta yang lebih punya hak untuk hal itu. Dan itu terjadi kira-kira 3-4 bulan yang lalu mereka protes kan. Nah, dengan harapan sesudah itu pemerintah mulai bekerja sama dengan pihak-pihak yang bisa membangun struktur infrastruktur maupun apapun lah seperti collecting society dan segala macam dari kota Ambon, karena melihat dari tahun 60 sampai pertengahan tahun 90 itu industri musik Indonesia itu hampir 70% dikuasai oleh orang-orang yang datang dari Maluku. Itu udah dilihat gitu. Jadi kita mesti cepat-cepat. Nah, tetapi itu tidak ditangkap oleh pemerintah kota. Justru mereka mengambil kesempatan dengan itu untuk menjadikan sebagai barang-barang seremonial. Jadi ya sebetulnya ya kita juga nih yang punya kesalahan karena kita nggak bisa teruskan karena ketorang di luar sistem. Padahal itu harapannya bahwa yang punya sistem itu sambut itu seperti Ahok waktu dia jadi gubernur dan Pak Jokowi di Jakarta, mereka sambut Java Jazz, kemudian mereka mulai mendukung Java Jazz. Bahkan Jakarta Jazz juga didukung, cuma orangnya meninggal ya yang punya. Tapi di pemerintah di Ambon justru mereka nggak mendukung apa yang kita bicarakan. Dan akhirnya digunakan sebagai seremonial. Ada satu fakta lagi Bung Patrick, di tahun 2011 itu waktu kita deklarasikan itu, Berklee School of Music itu datang dengan 50 orang, ada 4 band. Mereka bayar sendiri. Wakil direkturnya datang dengan harapan pada saat itu bisa berbicara dengan pemerintah dan yang terkait untuk mulai bicarakan bagaimana mungkin di Ambon kita bisa bikin sesuatu dengan Berklee School of Music yang ada di Kuala Lumpur. Tapi nggak terjadi. Jadi mereka hanya datang 50 orang, ya udah. Mereka hanya perform dan pimpinannya pulang. Mereka datang 2 kali sebetulnya, 2010 dan 2011 ya. Cuma 2011 itu besar mereka datang. Dan mereka bayar sendiri. Jadi kita juga, saya juga merasa bersalah karena ya ternyata yang kita inginkan, maksudnya gini, pemerintah kota kan mestinya melihat ini sebagai dengan spirit entrepreneurship. Jadi mereka mulai melihat ini sebagai potensi devisa buat kota, dan mereka harus mengajak pihak-pihak swasta seperti Alto Music. Alto Music itu harus didukung oleh pemerintah. Ya itu nggak boleh yang dulu kan kalau nggak salah di dekat Rehoboth kan tempatnya. Mestinya didukung langsung.
Bahkan bukan alto music saja, Bung Hendrik, aduh beta langsung dia pun nama lagi, yang bangun toko peralatan musik aja nggak didukung. Bahkan waktu diresmikan, orang-orang besarnya kota nggak ada yang datang. Ya kan, Bung Hendrik, aduh beta nama dia pun nama belakang lagi apa. Akhirnya tutup sekarang. Gitu. Sayang banget kan. Jadi beta setuju dengan Bung Patrick bahwa visinya belum ini dan misinya, tapi tiba-tiba sekarang suara di trotoar. Ya. Beta salah satu yang bersalah, Bung Patrick, sebetulnya. Karena beta salah satu yang menggagaskan itu, tapi dengan tujuan supaya pemerintah mulai sadar bahwa ini bagus sekali untuk devisa, supaya dibalikan devisa itu buat kepentingan para talenta yang ada di Ambon. Seperti yang Chandra Darusman bilang. Mereka memang banyak sekali, tetapi harus diasah, dibina. Ya itu hanya bisa melalui sekolah, that's it. Itu aja. Bung Andi, Ya. Bung Oi, Bung Patrick. Beta kira apa yang Bung Andi bilang salah itu, menurut beta ide pikiran itu tidak salah, Bung. Ya, sekali tidak salah. Itu yang salah. Yang salah adalah orang yang menerima ide itu, dia pengotak yang sampai bikin akan jadi sesuatu. Ya, jadi kalau otak dan pikiran cuman ada untuk mendesain proyek-proyek untuk kepentingan diri sendiri, kepentingan orang-orang yang ada di sekitarnya sendiri, ya makanya jadi seperti sekarang, Bung. Makanya Ambon City of Music itu tidak perlu lagi mencari-cari kesalahan, siapa salah, idenya siapa yang salah, ini salah, seng. Tapi semua pihak yang ada sekarang, musisi dan semua yang ada, termasuk pemerhati, siapapun dia yang terkait dengan musik, itu harus bergandengan tangan atau melihat itu menjadi sesuatu yang harus terus didorong. Beta harap wali kota baru bisa lebih baik lah untuk melihat ini, ya. Dan semua perangkat-perangkat yang terkait dengan penunjang Ambon City of Music harus diganti dengan orang-orang yang lebih kompeten supaya mereka bisa menggerakkan dan melakukan sesuatu yang lebih baik. Beta kira ketong sih akan ke sana, nanti ketong pakai topik sendiri kalau untuk. Iya, betul. Iya. Jadi boleh bukan saja jangan, ya. Bukan saja ini karena tadi trotoarnya bertuliskan Ambon City of Music, makanya itu Bung Reza namanya ekosistem dalam pembicaraan. Ekosistem, ya. Jadi namanya ada derivatif dari trotoar adalah. Beta sunuka sebenarnya, beta mau lari ke sini tapi kita terlalu jauh cari-cari. Tapi boleh bukan saja wali kota baru, Bu, jangan salah. Itu nama itu. Bukan saja wali kota baru, Bu, gubernur baru juga. Oh iya. Yes. Siapa tahu yang sekarang wali kota jadi gubernur toh, jadi mesti. Kalau Bu pancing ini saya kapan? pimpin kota 2 periode saya yang berhasil mau apa? Jadi beta tuh pancing karena beta tahu Bung Reza pasti masuk. Senglah. Jadi Bung Patrick beta sangat setuju, Bung. Sangat setuju. Ya. Keberhasilan wali kota ini adalah dapat adipura yang banyak, Bung. Adipura-pura. Beta baca Bung Figi Papilaya punya komen Siap, baca. Iya. Ya, danke Bu Figi, ini kata punya musisi luar biasa yang ada di Mama Kota Jakarta ini ya. Jika ini salah satu cara Pemprov mendukung Kota Ambon sebagai City of Music dengan uang sekian ratus juta yang bikin trotoar, mending uang itu dipakai untuk merintis sekolah menengah kejuruan musik atau AK, SMK, garing sekolah menengah SMM. Kan sekolah menengah atas diatur oleh Pemprov. Itu jauh lebih menarik daripada bikin cuma trotoar yang hanya bersimbol. Sayang sekali. Namanya juga proyek. Iya. Danke Bu Figi, ini masukan yang bagus. Dan mestinya orang-orang seperti Figi itu yang benar-benar diperhatikan untuk dijadikan salah satu dari sumber pemikir dan segala macam untuk membuat Ambon City of Music itu jadi. Ya. Kapan-kapan katong ada yang laki-laki, Bu Eca ada yang Bu Andi toh. Iya, karena dia kan dia bukan hanya sebagai pemusik, tetapi dia berada dalam industri. Iya. Jadi itu yang harus musik yang kayak begitu yang digunakan, bukan hanya karena Ale bisa menyanyi atau Ale bisa pimpin kor terus Ale jadi pimpinan tuh, itu susah.
Karena lebih dari itu, Ambon Kota Musik itu industri, jadi mesti orang-orang yang dalam industri berpikir bagaimana caranya gitu. Iya, kemudian satu lagi dari Beatrix, baik sekali mengenai kasus trotoar bagi pemerintah adalah bagi semua dinas bisa segera membenahi alur komunikasi massa, baik kepada pers terlebih bagi warganet. Kasus trotoar adalah momentum kebangkitan rakyat net Kota Ambon, mantap. Dan segala urusan yang berhubungan dengan netizen kalau tidak punya strategis bersosial media yang baik, selama tidak ada penyelesaian maka isu itu akan tetap hangat dan trending. Mantap Usi. Memang kasus trotoar ini ketong harus terus minum teh hangat dan jahe supaya akan panas terus. Atau minyak kayu putih dalam air panas kan, anti COVID. Dalam air panas sampai gubernur 1 periode saja, sampai wali kota 1 periode saja cukup. Wali kota sudah 2 periode, boy. Ya, wali kota sudah ya. Jadi dia susah yang lain. Dia mau naik gubernur. Hah? Jang. Dia mau naik gubernur. Ini jangan lari ke percakapan itu karena yang layak bicara orang-orang yang kompeten untuk di situ di ketempung wadah ini. Stop. Terpakai semua, terpakai. Stop bicara, terpakai. PT. Ya. Dong itu karena jadi calon tuh berjuang kayak suseng cukup nata ama lalu dong kakak bahasa bahaya. Karena ada satu kelompok yang ngajak beta diskusi, lalu semua sempat kasih keluar kalimat yang beta tadi kasih keluar, terus beta bilang orang Ambon susah ada yang lain lagi kah, masih banyak yang bagus. Iya banyak banget. Visioner. Kemudian banyak yang integritasnya itu ketemu bisa lihat dari awal ada. Sudah juga sudah periode itu dia pakai bahasa yang agak santun, artinya kalau dia suka kerja per 2 periode per katong nih kasih dia hidup dan dia punya anak istri juga, lalu ada yang lebih baik tuh kan mungkin itu putra terbaik toh. Siapa yang berani bertanggung jawab kata itu putra terbaik, masih banyak putra-putra yang lain yang terbaik dan lebih baik gitu loh. Nah, ketong kasih kesempatan. Tuang Ambon beberapa serang hancuri. Bu Pet, Kakak Pet ada akan pulang Kakak Pet. Ada akan pulang beta menyanyi Kakak Pet mana? Tanggal anak bungsu kamu. Tanggal anak bungsu kamu. Bung Oi kalau kata basudara dalam bahasa tanah itu apa kah? Tanya saja. Basudarai, oke. Iya. Basudarai. Jadi setan galojo, anak bongso kamu, anak mantu kamu, anak mas kamu, anak buah kamu semua. Wow. Luar biasa, Bu. Trotoar kamu juga kapan? Trotoar kamu. Iya, lebih kita posita belamangko ini. Pokoknya mengenai trotoar itu biar sampai sekarang orang Ambon bilang beta belum bisa tidur bye-bye. Beta sehingga akan pengurgensi. Iya betul kan. Dia punya andil untuk bikin keindahan kota. Beta sehingga dia mempengaruh dampak jangka panjangnya. Untuk dia support misi apa, visi apa. Dia bagian dari rencana yang mana. Apa kon tinggal gonta-ganti trotoar. Ya. Taman Matahari saya suseng, Taman Bunga saya suka ini sama ngomong, gaya apa lagi? Beta berani bilang bahwa trotoar ini satu-satunya. Coba urgensinya yang ada, kepentingan juga yang ada, terus ketemu taruh dia bagian dari visi misi yang mana itu juga yang ada. Ya, terus bikin asal jadi lalu licin lalu bikin orang celaka. Coba kamu mencari kenapa bikin akan trotoar tuh? Kenapa harus ganti? Bu Pet, ada kepentingan Bu. Bukannya sudah ada ibu pariwisata dan ibu literasi itu yang diangkat? Siapa yang Nusaina itu? Kabaran sentuh marga perintah. Ya, maksudnya kalau udah jadi ibu pariwisata atau ibu literasi berarti sudah bisa berpikir secara ekosistem tuh? Oh iya. Apakah trotoar itu masuk dalam ekosistemnya pariwisata kota Ambon? Maksudnya gitu. Ya. Iya kan? Kalau enggak ya rugi. Bu Andi, itu tuh turis jalan situ, turis jatuh kepala pica. Makanya beta bilang, Bung, apakah bagian dari ekosistem? Karena kalau bagian dari ekosistem kan berarti ada pemasukan, toh? Dan itu pemasukan itu berkepanjangan buat masyarakat. Kalau saya ada, ya. Tapi sudah ada pemasukan Bu Andi, itu kas masuk orang ke rumah sakit tuh. Oh iya.
Enggak, maksud beta kan sudah ada ibu pariwisata dan dia juga ibu literasi dan segala macam. Mestinya dia berpikir ekosistem tuh. Terakhir tuh dong kas lagi nusa Inalatu kita kaget lagi. Hah? Wow, Gelar sadar. Inalatu tuh, kita kaget. Inalatu dari mana? Dia pun marga, dia pun mata rumah pemerintah ada kesengka, gelar adat kah, ada begini apa kah? Si Inalatu kita kaget ya mamai. Sekarang ini kepala dinas pariwisata beta pun dosen statistik dari Fakultas Pertanian Unpad Ambon. Beta pun sepupu pun teman baik. Iya. Cosi Sihaya. Dosen juga. Yang ini dorang pimpinan ini angka kepala dinas ikut dompu mau dia memang susah saja. Makanya konsep pariwisata saya pakai asesmen itu Pak tuh, saya ada asesmen sesuai dengan tupoksi toh, dan nompung gelar toh, dan nompung kapasitas. Jadi asal Bapak senang ya, pokoknya jilat kaki, jilat pantat bersih. Ayo, trotoar. Ya, jadi Bu Pet itu satu. Kalau terkait pariwisata tadi, kepala dinas itu memang ada batamang Bu, berteman dengan orang yang angka, taman sekolah kalau tidak salah. Lalu terkait dengan trotoar itu ada kepentingan Bu Pet. Kepentingannya adalah menghambur-hamburkan dana, proyek buat supaya kalau ada orang bilang ada tampias sedikit kan, saya tahu tuh Bu toh. Fee 2,5% Bu. Ya dibu hitung juga kalau 25% dari harga proyek ya, dari nilai proyek ya, rasa aja tuh Bu. Sedap. Tapi yang bangun trotoar bisa kena juga tuh kontraktornya. Oh, loko kenal semua Bu, loko saja semua. Jadi satu. Ya. Jadi satu. Kalau KKP bilang 2,5%, mantap juga jadi dong bisa beronda main-main di Mangga Besar ya. Iya. Studi banding tuh Bu, studi banding itu untuk Maluku Bu ke depan. Iya, kalau di Mangga Besar terus studi banding bagus di situ ada studi banding dengan amoy-amoy di situ Kakak. Kampung alamat studi banding tuh Mangga 2 atau di Jakarta, tapi itu. semua ada di puncak di Bogor Bu. Itu sudah sadar. Dong wisata lendir Bu. Mari kita kembali ke trotoar. Kalau saya ada lagi kita stop. Ya itulah derivatifnya trotoar, Bung. Jadi. Ya derivatifnya lebar banyak. Nanti trotoar tuh bisa tampias ke mobil lah Ibu. Iya. Karena kalau di bahasa kalkulus tuh Bung, dia punya S besar tuh banyak. 1, 2, 3 itu kan. 0 sampai 1, 1 sampai 4, 4 sampai 8, nah itu banyak. Jadi derivatif terus. Ya, pasti derivatif terus. Oke. Kalau uji itu korelasinya kuat, Bung. Oh gitu. Jadi korelasi akan berkohesi ya KKPT. Jadi begitu trotoar jadi langsung parkiran naik harga ya? Iya. Itu derivatif juga. Itu parkiran tuh. Soalnya itu akan bisa pakai juga for itu anggaran untuk beli mobil dinas yang baru Bu. Oh. Panjang. Akan nanti pakai semua nih, ayo kata mikirin saja. Ayo Oke, beta kira ketemu punya percakapan malam ini sesuatu banget gitu ya, terkait dengan trotoar laknat menurut bahasanya Opa prihatin gitu ya. Laki-laki ini organik nih Kak, organik asli. Oke, jadi sebelum ketemu tutup mengkali ada kata spanggal Kak dari Bu Pet, kamu kayak masuk dari belakang. Kalau Parbeta sih harus ada komunitas seperti ini yang terus menjadi mitra koreksi bagi Pemda. Ya, itu penting. Yang penting ketong tetap ada dalam koridor, tetap ada dalam santun, dan ketorang juga bisa bertanya secara pertanyaan-pertanyaan ketorang tuh harus ilmiah, star based on data, jadi dan fakta supaya akan jadi koreksi. Ini semua tujuannya cuma satu, Ambon jadi lebih baik ke depan, Maluku jadi lebih besar ke depan. Mungkin beta begitu Bang. Amin, ya siap. Danke Bu Pet. Sumaso lalu bikin beberapa catatan tadi dan juga kasih kata semangat. Bu Andi mengkali ada kata sacubi Kak? Ya, semoga Tuhan memberkati Kota Ambon dan Provinsi Maluku. Itu saja.
akan membahas saja. Berikutnya pertama saya perlu pilih yang pemimpin sekarang. Boy, silakan. Tadi kan kita ini orang luar toh, dari luar. Ya. Melihat ke dalam. Bu Andi, beta kira untuk Maluku dan Ambon tuh yang ada orang luar, orang dalam ke Bu? Nah, itu. Orang yang punya hak pilih saja, yang bisa, atau karena KTP-nya atau itu saja. Tapi kalau Maluku itu kan saya ada bisa bilang kata beta orang luar Maluku dan Ale orang dalam Maluku yang bisa. Iya. Ketemu Maluku semua, ketemu Ambon semua. Makanya kalau ketemu orang saya bisa bilang, oh saya layak bicara. Barang saya siapa? Saya yang layak bicara. Saya bilang beta yang layak bicara, saya bisa. Toh sama dengan main bola toh, saya bisa bilang kata pendeta urus krimat saja. Urusan sama orang. Toh. Kan begitu. Para main bola cuma force. Apalagi bilang saya nggak ada sertifikat, padahal saya nggak ada sertifikat bahwa orang juara nasional 2005 toh. That's it. Makan puji dan sertifikat yang punya barang ada bawa tim juara kan saya. That's simple Bu. Jadi kalau bicara hal-hal yang sifatnya umum gini, semua ketemu punya. Jadi beta kira yang ada yang bisa bilang kata Bu Patrick yang boleh bicara karena Bu Patrick tinggal di Kudamati. Ini dalam kota urusan ring 1. Saya bisa itu. Toh, Bu Patrick yang boleh bicara karena ada tinggal di Kudamati sana. Apalagi beta yang di ujung Tanjung di muka pintu kota sini yang lebih jauh lah, tar boleh bicara. Ketemu pendeta kecil saja bisa bersuara yang jadi imam besar yang pakai toha pakai jubah saja berani bicara kok. Semua mau para Ambon bagus, Maluku bagus, bicara saja. Betul. Siap. Bu, silakan. Kata Sajuk bisa panggil Sadiki. Iya, beta pertama terima kasih Bu Beatrix, Bung Prihatin yang selalu bermain yang organik, tanpa rakitan sedap. Ya, kemudian Bung Figi Papilaya sudah masuk, Bu Felix Lukai, Mutiara Nabilaisa, teman-teman yang lain yang sedang nonton di stream malam hari ini, Bu Harold, kemudian Bu Marco, Bu Domi Rita Waimahu, Bu Doni Gustaf, Bung Aprianto Manafi dan teman-teman yang lain yang tidak bisa disebutkan namanya. Dan banyak Basudarai semua, Nusa Apono, Ambon, di mana saja berada, sudah bersama-sama dengan ketong, sudah komen, sudah like, sudah nonton dan sudah share malam hari ini streaming ketong di malam hari ini. Biarlah streaming ini bisa menjadi sebuah kontrol sosial for pemerintah, karena kontrol masyarakat itu adalah bagian juga dari kritik masyarakat, bagian juga dari pembangunan masyarakat, dan yang kita lakukan ini adalah sebuah kontrol sosial. Yang berikut diskusi ini ada tidak menyerang siapapun, kita sudah menyertakan disclaimer bahwa apa yang kita sampaikan dengan tujuan adalah untuk sebagai putra Maluku, anak adat Maluku, ketong berempat ini ketong menyampaikan kritik sosial untuk sebagai pembangunan bagi masyarakat Maluku dan pembangunan supaya masyarakat Maluku Kota Ambon khususnya dapat menikmati pembangunan dan hak-hak mereka di dalam pembangunan itu dengan baik dan benar. Yesus ala ilata masue Kota Ambon lalaina lai. Tuhan Yesus Allah yang besar memberkati Kota Ambon. Tuhan tolong supaya ada wali kota yang terbaru, yang baik pimpin Ambon, dan Tuhan tolong ada gubernur yang baru pimpin Kota Ambon. Ya. Amin. Cukup satu kali, cukup wali kota kali ini saja, cukup gubernur kali ini. Amin. Dari beta Bu Dangke. Ya siap. Dari beta kalau mau bikin apa-apa tuh pikir matang-matang. Jangan cuma pikir bagaimana bikin kepeng itu keluar lalu bikin kanyang diri sampai poro-poro bibi itu stop makan pancuri, stop bikin hal-hal yang terbetul. Ya, bikin sesuatu pikir matang-matang. Terkait dengan trotoar ini tidak punya manfaat apa-apa. Pakai bahasa Prihatin ini trotoar laknat yang bikin orang bermasalah, kecelakaan dan segala macam. Memang belum ada yang parah, tapi semoga tidak ada yang parah. Jadi beta anjurkan di bahasa terakhir dari siaran ini adalah bongkar saja trotoar itu, ya bongkar saja. Kalau memang Anda pemimpin-pemimpin yang mencintai rakyat Anda, masyarakat Anda, bongkar trotoar itu,
lalu ganti dengan yang baru. Kevin dari mana? Yo, Ale yang bikin Ale bertanggung jawab juga, cari uang sendiri kembali toh, ganti rugi. Kalau saya masuk penjara aja, kurung Ale dalam penjara. Karena Ale telah melakukan sebuah kesalahan yang sangat fatal dengan mengadakan trotoar yang tak ada guna itu. Kita kira itu saya dari ketum semua. Ada yang mau tambah sebelum ketum tutup? Ya, sudah Bu. Bu Pet? Beta sudah. Thank you, Bung. Cukup, Bung. Oke, Bung. Oke. Sudah, Bung. Oke. Mas saudara semua di mana saja ada, ini ketong berempat dari live streaming ini Beta Parse. Semoga ini boleh mencerahkan dan mendorong ketong semua untuk tetap lakukan yang terbaik bagi sesama. Bikin baik, dapat baik. Tabur baik, tuai baik. Amato, Yesus, halo peria, ketong semua. Semua.